Baik, selamat pagi semuanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda semua. Pagi-pagi. Datang-datang sudah harus dikasih tepuk tangan ya. Ya, thank you so much loh udah menyambut kita dengan baik. Itu namanya MC-nya narsis ya. Iya, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Ya, ini paginya masih terlalu mainstream. Ya, benar. Betul. Kalau sekarang disapa selamat pagi Sel, wajah mereka masih oke. Masih kayak ngantuk sih sebenarnya. Bukan ngantuk tapi masih bisa menerima karena masih pagi, betul ya? Iya, Tetapi benar, nanti benar. ketika sudah Iya, masuk jam 12 siang Sel, jam 1 siang bahkan sampai malam mungkin ada event-event di HDI, disapa juga tetap selamat pagi. Betul. Ibu, jadi jangan menganggap bahwa kami lupa waktu atau lupa diri gitu ya Bu ya. Jadi sapaan selamat pagi itu adalah sapaan hangat dari keluarga besar HDI, di mana filosofinya agar kita selalu bersemangat nih Sel ya, untuk memulai hari kita dan harapannya kita menjalani sepanjang hari kita selalu bersemangat seperti di pagi hari. Setuju. Karena kalau misalkan kita menyapa dengan selamat malam, orang udah ngantuk. Sudah ngantuk, jadi selalu bersemangat. Nah Bapak dan Ibu, hari ini bersama saya Faisal Sobirin dan rekan saya yang cantik. Saya Sela Septiani. Iya, kami berdua akan memandu acara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, di mana di weekend biasanya orang-orang di luar sana adalah waktu untuk keluarga, betul? Waktunya setelah beraktivitas sepanjang hari adalah momen yang spesial bisa berkumpul, liburan atau mungkin sekedar ya quality time bersama family, betul ya? Betul. Tetapi hari ini luar biasa Anda menyempatkan waktu dan menginvestasikan waktu Anda untuk bisa merespon dan hadir dari undangan orang-orang yang mengundang Anda untuk bisa menghadiri acara yang sangat spesial yaitu Business Insight 2026. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda semua. Pribadi spesial yang hari ini menyempatkan waktu untuk hadir. Nah Sel, hari ini nanti kita akan memanggilkan narasumber yang sangat luar biasa. Dan juga dipandu oleh moderator juga yang sangat luar biasa Sel. Tetapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja Sel? Coba ditanya Sel, dari mana aja? Teman-teman, ada yang dari manakah? Kok ada yang dari manakah ya? Suka-suka kamu lah gak apa-apa ya, ada yang kan dari manakah gitu ya. Ada yang, atau gini Sel, ada yang datangnya nggak diundang pulang nggak dijemput, nah, Jalangkung dong ya, bukan ya? Iya. Boleh dong di spill nih. Iya, dari mana kota aja? Mana aja teman-teman. Mungkin Sela bisa gini, dari Majalengka ada ya, gitu. Ada yang dari Majalengka mungkin. Ada yang dari Cirebon. Ada yang Cirebon nggak ada? Oke. Dari Tangerang mungkin ada dari Tangerang. Wis ada dari Tangerang. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung dong ya, jauh-jauh loh, effortnya luar biasa ya. Dari Duren Sawit katanya Duren Ada. Sawit. Ada. Oke, saya gitu ya. Dari Bogor. Dari Bogor ada. Oh, on the way. Oke, baik. Yang dari Bekasi. Wih, wow. ada rombongan. Ini melintasi 2 planet gitu ya. Baik. Planet berbeda gitu ya. Dari mana, Bu? Dari Jambi. Antar kota. Dari Jambi. Wow. Oke, dari mana lagi? Dari Bandung mungkin nih? Dari Depok, Bandung? Dari Depok. Wah, luar biasa ada. Yang dari tadi ada yang dari tadi? Kita. Kita. Iya, semua dari tadi. Oke. Tangerang udah dong. Udah dong. Ini tuan rumah ya. Yang dari Jakarta. Hadir. Ada. Ya, Bapak dan Ibu, senang sekali hari ini kita bersama dalam acara Business Insight 2026, di mana acara ini diselenggarakan kolaborasi dari leader-leader HDI sebagai bentuk persembahan untuk kepada rekan-rekan semua yang mungkin kepengen tahu mengenai seperti apa peluang bisnis yang ada di HDI dan mungkin bisnis yang sedang tren hari ini. Semoga acara dari hari ini membukakan sebuah inspirasi, sebuah insight-insight baru untuk kita menyongsong masa depan yang lebih cerah tentunya bersama keluarga besar HDI. Nah, by the way, hari ini kan tadi dari berbagai kota ya Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya teman-teman, kira-kira kalau Sela sendiri nih, sebelum ke teman-teman, backgroundnya Sela itu apa sih? Kalau aku sekarang mahasiswa Pak. Mahasiswa, udah berapa tahun jalan di HDI Sel? Setahunan lah ya. Setahun, sekarang masih kuliah dong? Masih. Gua mau tanya nih Sel, menurut seorang Gen Z, maklum kita satu angkatan ya. Enggak, kalau aku ini Gen Z beneran, kalau Pak Faisal Gen Z. Gen Z. Masa gua tadi maju dibilang bapak ngajak anaknya gitu ya. Penghinaan itu ya. Cuman tidak apa-apa. Berarti karena kami kelihatan tidak jauh beda. 11-12 ribu lah gitu. Ya. Sel, tipe bisnis idaman untuk anak mahasiswa seperti apa sih Sel?
Kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka yang nggak ada modal. Nggak ada Maksudnya modal? bukan nggak ada modal sih, lebih ke Modalnya minimal ya. minimal lah ya. Oke, Terus cocok. juga nggak ribet Nggak ribet, oke. dan ada mentornya. Ada mentornya. Nah sekarang mau tanya nih Sela, ribetnya anak Gen Z itu seperti apa sih? Karena kan anak Gen Z tuh pengennya yang kayak satset gitu Satset, oke. Pengennya satset gitu. Oke. Nah kalau aku pribadi, aku tuh nggak suka yang harus ngurusin packing, Oke. stok barang, ngurusin Ah. karyawan. Ya walaupun sebenarnya bisnis UMKM kan Oke. tetap aja ya kita harus ngurusin kayak orderan dan lain-lain. Ah. Itu kan lumayan ribet ya, apalagi aku sambil kuliah gitu. Makanya aku pengennya yang satset aja gitu, yang enak Satset dijalaninnya, aja. nggak bikin pusing Oh. gitu. Kok gua banget gitu loh ya. Biar kelihatan Gen Z gitu ya. Dan Wah. ya sebenarnya lebih ke yang aku pikirin tuh bisa dikerjain di mana aja juga. I see. Gitu. Oh Karena jadi, kan kalau misalkan kita harus stay di satu tempat rada pusing kan. oh itu Gen Z banget gak mau terikat gitu ya. Iya, betul. Oh itu yang membuat Sela saat ini teman-teman sebagai seorang mahasiswa juga sangat aktif terakhir ini saya lihat dan jaringannya terus berkembang di HDI. Luar biasa ya. Amin, Mulai amin. kuliah langsung praktek bisa langsung dapat income. Amin. Tepuk tangan jangan malu-malu langsung aja. Iya. Nah Sel, tahukah Sela bahwa kalau Sela baru jalan 1 tahun, ada riset yang mengatakan bahwa bisnis 5 tahun pertama lebih dari 50% itu tutup, Bapak Ibu semua. Ternyata tidak mudah membangun sebuah bisnis untuk bisa menjadi sebesar dan sustainable. Betul. Tetapi hari ini Sel, kita bersama akan belajar dari 2 orang narasumber dan juga moderator Oke. yang telah menjalankan bisnis HDI lebih dari 15 tahun. Oh. Wah, Lumayan ya keren itu. Kalau mereka sudah bisa menjalankan bisnis ini dan terus berkembang lebih dari 15 tahun, tahan berapa kali krisis, dan terus eksis, menandakan bahwa bisnisnya jalan, Iya, sustainable juga sustainable, ya perusahaannya. dan juga menjanjikan. Oke. Nah Bapak dan Ibu, menarik sih. menarik ya? Iya. Dan Sela, teman-teman semua, hari ini bersama kita akan mendengarkan sharing dari 2 narasumber dan 1 orang moderator yang akan berbagi satu insight baru, apa yang melatari belakang mereka dengan background dan kesibukannya masing-masing. Oke. Dan tidak tanggung-tanggung hari ini moderatornya bukan orang pengangguran, Oh Sel, my god. Bukan kayak aku ya. bukan pengacara. Oh Aku kan salah masih- ya, aku kan bukan masih penganggur. pengacara. Iya. Pengangguran banyak acara kalau aku. Siapa bilang mahasiswa dan juga pengusaha dong sekarang usaha HDI, betul ya? Ini bukan pengacara dalam artian yang sebenarnya Iya. bukan, tetapi kesibukan beliau sebagai seorang dokter spesialis bedah saraf, Bapak dan Ibu. Di mana saya tahu persis bagaimana kesibukannya Padat banget dan sangat dibayar mahal untuk profesinya sekali menangani sebuah kasus operasi, gitu ya. Oke, oke. Nah tetapi hari ini beliau lebih dari 10 tahun terakhir ini sangat eksis bersama dengan istrinya yang sama-sama dokter membangun bisnis ini. Dan terbukti jaringan bisnis beliau tidak hanya bertumbuh di Jakarta, tetapi menyebar di sepelosok Jawa dan juga sampai ke luar negeri. Saya punya beberapa rekan dan itu adalah rekan beliau ternyata ya, yang saat ini sangat berkembang ada di Singapura bahkan ke Malaysia. Dan hari ini beliau menyempatkan waktunya untuk memoderatori acara spesial hari ini. Siapakah pribadi spesial itu? Langsung aja Sel. Kita Dokter. panggil dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ulang. Oke, ulang, Kita ulang, sambut ulang. dengan tepuk tangan yang meriah. Ya. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dr. Roni Setiawan, SPBS. Yeay. Terima kasih Bapak Faisal dan Sela. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya pastikan Anda tidak salah tempat. Kita bukan di rumah sakit ya, tidak lagi praktek ya. Ya, saya mendapatkan kesempatan yang baik pagi hari ini melakukan satu hal yang baru di luar profesi saya sebagai seorang dokter yang biasanya menyayat kulitnya pasien ya. Hari ini saya menjadi moderator bagi kita semua, menjadi satu pengalaman yang menarik buat saya. Tapi saya ingin pastikan bahwa Anda siap di pagi hari ini masuk sesi kita? Siap? Yang siap angkat tangan dulu dong ya. Terus tepuk sebelah kanannya gitu, tepuk. Bangun ya. Ya, bangun ya. Catat. Lalu dibalas. Kamu juga gitu. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini Anda tidak salah untuk ada di tempat seperti ini yang luar biasa, sudah disiapkan sedemikian baik. Dan dengan topik Business Insight kita hari ini, saya punya 2 narasumber yang luar biasa. Kebanyakan orang itu takut ya, kalau mau punya bisnis sendiri. Betul apa betul? Betul ya, kenapa? Karena mikir
salah satu yang dipikirin orang yang belum pernah punya bisnis, masuk ke dalam bisnis adalah nanti untung apa rugi ya, betul ya. Nanti kalau ini salah melangkah rugi, ini uang siapa yang hilang, betul? Betul ya. Dan itu banyak orang ngalamin seperti itu. Takut kalau sampai ada apa-apa. Makanya banyak orang ingin kalau bisa ada yang ngajarin, betul ya. Masuk punya bisnis apapun ada yang ngajarin, ada yang membantu, ada yang membackup bila ada apa-apa. Setuju? Nah, yang luar biasa begini ya, saya mengenal pasangan ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Karena saya punya rekan, seorang anak muda, saat itu belum menikah, anak muda ini ingin ekspansi ke luar pulau. Bukan ke Pulau Jawa ya, ke luar pulau, ke tempat yang namanya Tanjung Pinang. Ada yang tahu Tanjung Pinang di sebelah mana? Sebelah mananya Papua? Sebelah mananya Sulawesi? Iya, Sumatera, tepuk tangan ya Ibu ya. Di Sumatera, Tanjung Pinang itu ya. Jadi bukan tempat yang di daerah timur ya, dia ada di barat, di dekatnya Batam ya. Jadi bayangkan ya, anak muda yang jelas belum punya pengalaman apa-apa, lalu anak muda itu mau ekspansi bisnis, Anda tahu nggak siapa yang ngajarin, siapa yang membackup? Dua pasangan ini, teman ya mungkin baru kenal, kemudian punya pengalaman ya, anak muda itu tentu juga belum punya pengalaman, punya modal apalagi anak muda, tadi saya bilang ya anak muda itu modalnya masih sedikit ya gitu. Nah ini mereka berdua, couple ini luar biasa, mau membackup, mau membantu sampai hari ini, itu ekspansi bisnis anak muda ini sampai ke Tanjung Pinang dan hari ini masih ada. Bahkan kemudian rekan saya anak muda ini dengan PD-nya berhasil di Tanjung Pinang, dia buka di Kalimantan, masih muda. Ya, nanti orang yang akan datang, tetapi hari ini saya mengapresiasi dua couple ini. Mereka pasangan yang luar biasa menurut saya, karena apa? Mereka mau membantu, mementorin, membackup. Artinya apa? Kalau sampai ada sesuatu, mereka ini bisa membantu sebagai seniornya, sebagai kakaknya. Nah, yang pria yang saya kenal, belakangan saya semakin kenal baik sama mereka, sebagai anak muda dari Belitung ya. Dulu muda, sekarang juga masih tambah muda begitu ya. Dia dari Belitung, pengusaha, luar biasa ya. Dia di masa mudanya itu dia bisa jadi importir, terus membuat tempat produksi boneka itu ya, 100 titik tempatnya. Wah luar biasa, punya networking, bahkan sekarang saya dengar aktif distribusi atau punya perusahaan tentang seafood lah, sekitar makanan begitu. Nanti kita tanya, luar biasa ya. Mau kita mendengarkan sharing dari beliau? Ya ini kita belajar ya, membangun bisnis itu seperti apa dan bagaimana pengalaman beliau. Sedangkan yang wanita, dulu pacarnya, sekarang istrinya. Dan ini juga luar biasa. Dulu anak muda, profesional muda. Kalau saya profesional seorang dokter medis. Ini profesional di bidang PR. PR bukan pekerjaan rumah ya. Public relation ya. Dia PR dan itu impian dari masa kecil. Dia jadikan saat dia selesai kuliah, dia bekerja di PR. Tapi luar biasa begini, di tengah jalan mungkin apa yang terjadi sehingga beliau pun memutuskan punya bisnis. Nah tanpa berpanjang lebar, saya panggilkan dua pasangan ini yaitu Bapak David dan Ibu Nina. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat mereka. Selamat pagi semuanya. Nah, luar biasa. Kita tos aja dulu ya. Tos gaya anak muda ya. Selamat hari yang menyenangkan buat semua. Nah, kan masih muda ya mereka ya. Silakan duduk. Dok di kursi panasnya. Hari ini saya moderatornya ya, jangan diambil alih. Loh ini kebalik loh, harusnya saya nanya-nanya ya. Nggak boleh ya, hari ini saya yang ditugaskan untuk bertanya karena Bapak Ibu rekan-rekan semua, beliau ini salah satunya adalah MC Nasional Indonesia loh, luar biasa ya hadir di tempat kita. Dan satu berita bagus begini, baru kali ini mereka berpasangan pakai batik begini ya, tampil di panggung bersama di forum ini gitu ya. Forum berbagi bisnis, mereka ini kali pertama mau berdua tampil. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat mereka ya. Jadi gimana dok? Sudah kayak Bapak dan Ibu asrama? Ya. Silakan duduk ya. Saya sampai tadi pagi ya dok, saya bilang ini sama David, saya pakai baju ini kembar sama kamu oke? Gitu. Soalnya dia tuh paling gak suka kembaran-kembaran gitu. Oke. Ya, itu biasa ya. Tapi saya yakin
Kalau sekeras apapun hati laki-laki ya, kalau ketemu model Ibu Nina begini mestinya luluh lantak begitu ya. Ini saya jadi gini ya, wah ini luar biasa nih. Regenerasi MC-nya ini bukannya semakin junior secara usia, ini semakin semakin kakak ini ya. Dokter Roni ternyata cocok banget loh dok, jadi MC dan moderator. Wah terima kasih, tepuk tangan ya, tepuk tangan dulu ya. Mumpung ada yang menguji ya, besok belum tentu ya, nanti siang bisa berubah ya. Baik ya, kita terima kasih ya Bapak David dan Ibu Nina. Saya panggil supaya akrab ya, David dan Nina begitu ya. Sudah mau datang berbagi. Ini sulit sekali loh ya. Sulit sekali nih mengajak beliau mau tampil ngomong begitu ya. Karena saya tidak terbiasa melihat orang banyak gitu ya. Maka ini rasanya oksigennya nipis ya buat saya. Bukan karena sibuk. Oke, baik ya. Kita di forum Business Insight ini, tadi saya sudah memberikan pengantar, semoga pengantar saya tidak salah ya Bapak David ya. Jadi tidak salah, tapi ya. mungkin ada yang perlu sedikit diralat boleh dok. Oh gitu ya. Tadi bukan 100 titik ya, di beberapa titik cuman kurang lebih yang membantu di sana ada 100 lebih orang. Ya itu pun luar biasa ya, dibantu punya produksi 100 titik, menurut saya itu tetap luar biasa ya. Nah jadi begini, kami ingin tahu begitu ya, mungkin kita semua termasuk saya ya, kita ingin tahu, coba bisa nggak ceritakan bagaimana seorang pengusaha muda dulu ya, sekarang juga masih muda ya, dulu bisa berkecimpung, masuk ke bisnis, jadi seorang importir dan terus berkembang sampai hari ini. Coba ceritakan kepada kita bagaimana memulainya, bagaimana bisa nyemplung seperti itu. Nah, nyemplung lebih tepat ya, karena sederhana dok, buat teman-teman, saya tidak, ini maaf ya, maksudnya sharing ya, saya tidak bagus dalam pendidikan akademis, itu pun saya lulus dengan belas kasihan ya, tapi itu serius. Akhirnya saya sangat optimis ya, bahwa saya kalau melamar kerja pasti tidak diterima. Itu benar optimisnya saya yang paling nggak tahu negatif apa positif. Jadi ada ketakutan begitu ya? Optimis sih dok. Lebih optimis ya, optimis nggak diterima gitu ya. Yakin tidak diterima yakin begitu ya? Tidak, sangat yakin bahkan, bukan cuma yakin, sangat yakin. Nah akhirnya mau tidak mau saya memulai sales, karena itu kenapa hari-hari ini orang kayak takut sales gitu ya, kayak takut di dunia jualan. Karena mungkin persepsi mereka menurut banyak orang tidak bergengsi gitu. Ya kan? Tapi ya saya tidak berpikir seperti itu. Buat saya kalau kita kan saya dari Belitung ya, perantauan. Pokoknya dari dulu saya udah dididik, begitu selesai kuliah, jangan mimpi, jangan harap dapat uang jajan lagi. Jadi mau nggak mau udah mulai harus mikir. Jadi sebelum saya lulus, udah mulai skripsi, nunggu wisuda, itu saya udah pusing gitu ya, udah nyari segala cara untuk mendapatkan at least bisa makan lah, kira-kira itu sih dok. Gitu. Ya intinya bahwa orang tua sudah memberikan ultimatum ini. Iya, dari kecil. Selesai kuliah cari uang begitu ya kira-kira ya. Selesai semuanya. Dan dari sisi pribadi merasa wah ini kayaknya yakin ada yang mau menerima begitu ya, bukan yakin mau diterima ya. Optimis. Optimis ya. Jadi punya daya dorong ya. Tapi saya mau tanya ke rekan-rekan nih, jangan-jangan ada yang mirip suasana hatinya gitu. Di sini ada yang suasana hatinya mirip nggak? Seperti Bapak David ya. Artinya begini, kalau teman-teman di kondisi yang lebih baik ya, saya yakin langkah ke depan itu harusnya bisa lebih lagi begitu ya Pak David ya. Di mana kondisi Pak David itu nampaknya ada suatu titik kesulitan ya sebenarnya ya. Tapi hari ini luar biasa, itu yang menjadi daya dorong ya. Kemudian boleh nggak diceritakan, masuk ke bisnis importer itu seperti apa sih di awalnya? Proses ya. Kok jadi berani gitu masuk ke sana? Itu kan bayangkan kita jangankan importer, ya mau jual beli aja kita takut loh. Ini masuk ke importer ya itu kan nggak main-main begitu. Jadi saya juga bukan dari background keluarga yang mapan gitu ya, cukup lah ya.
Jadi kalau ditanya kok bisa lari ke situ, ya nggak tahu, bukan ngalir sih, lebih tepatnya by proses gitu ya. Awalnya sederhana karena saya bingung mau ngapain, saya cuma sederhana jual buku gambar sisa ekspor dari temen, Dok. Ya jualnya keliling ITC Mangga 2, ITC Cempaka, dulu di lantai 1 itu semua toko saya sampai hafal gitu ya. Nah, jadi mulai dari situ, mulai jualan, orang cuma order kadang 10, 12, kalau toko kan grosiran gitu ya, itu aja udah happy. Untungnya paling 2.000, 3.000, 1.000 bahkan saya pernah kerjain. 1.000? Gitu. 1.000 perak per buku untungnya, karena ngambil grosir kan nggak bisa tebel marginnya, ya kan. Nah, pernah saya ingat sampai hari ini satu toko harusnya masih ada di ITC Mangga 2, namanya toko Sansan ya. Itu order 100 buku mewarnai itu. Wah, saya happy banget, tapi ditawar 100 buku ya. Jadi ditawar. Jadi margin saya berkurang per buku itu cuma 100 perak. Jadi jual 10 buku sama 100 buku sama aja. Tapi saya happy aja gitu. Ya, jadi berjalan dari situlah akhirnya singkat cerita saya mulai nambah produk, singkat cerita saya ketemu mainan. Ada satu importir raja puzzle-nya di Indonesia lah ya. Dia punya stok gudang puzzle itu kira-kira 2 ruko full dan dia nggak bisa keluarin. Nah, akhirnya awal ketemu dia karena saya nawarin ke tokonya gitu ya, tapi dia akhirnya kita kerjasama, saya bantu distribusi. Singkat cerita, disitulah saya mulai masuk ke dunia mainan anak-anak gitu. Nah, singkat cerita mulai belajar masukin barang sedikit, jual sedikit dan sampai sesuatu yang luar biasa ya teman-teman. Saya lihat begini ya, di saat ada kemauan, di sana ada jalan ya. Yang penting ternyata dengan keadaan dalam tanda kutip mungkin istilah saya kepepet gitu ya. Ini ultimatum ini kan kepepet ya. Mau jalan sendiri gimana? Tapi saya melihat satu keuletan, ada kemauan ya untuk berusaha. Apa yang bisa dikerjakan dicoba dulu, begitu ya. Nah, ini luar biasa, tetapi tentu ada yang menarik yang banyak ya. Saya tapi ingin pindah dulu ya, bertanya kepada Ibu Nina nih. Nina, saya tahu Nina ini seorang profesional, mirip kayak saya ya. Saya dokter, Nina ini PR ya. Dari penampilannya udah kelihatan ya, waduh ini memang jago kalau disuruh PR gitu. Nah, yang menarik begini, sudah enak-enak di PR agensi gitu, sudah nyaman lah di sana. Kok kemudian mau nekat masuk ke bisnis itu? Apa yang mendasarinya? Karena nggak pengen jadi orang kerja kantoran seumur hidup kali ya, Dok. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri selama 6 tahun saya di Public Relation Consultant. Buat kita para wanita yang bekerja di sana, kebanyakan mostly wanita, karena kita membangun brand image sebuah perusahaan multinasional yang membayar kita mahal. Jadi yang namanya pulang tepat waktu itu hampir tidak pernah. Itu yang pertama. Kedua, 1 minggu sebelum akhir bulan karena begitu banyak laporan harus selesaikan, pulang jam 1 pagi itu hal yang biasa. Jam 1 pagi? 1 pagi, ya. Jadi buat saya itu saya cuma berpikir sederhana, ketika nanti saya berumah tangga, saya nggak pingin keluarga saya, pasangan saya, anak-anak saya, itu hanya di rumah seharian, mungkin cuma dengan babysitter atau dengan mbak di rumah gitu. Dan pulangnya manggil tante, selamat malam gitu ya. Karena saya melihat nyata teman-teman wanita yang ada di kantor juga itu mereka hampir tidak punya waktu dengan keluarganya. Bahkan bos tertinggi saya, pemilik perusahaannya, hubungan dengan keluarganya pun tidak baik karena waktu yang sangat minim itu. Nah, jadi saya hanya berpikir yang paling sederhana dengan logika saya, sekalipun ini adalah impian saya yang tadi Dr. Roni sempat saya ceritakan dari saya SMP, saya tuh sudah cita-citanya jadi public relation consultant. Kok kayaknya tuh buat saya itu sesuatu yang wah dan keren gitu ya. Tapi setelah saya menjalani profesi tersebut ternyata waduh gitu. Ini sepertinya tidak untuk jangka panjang. Jadi saya mau memulai usaha pun saya tidak berani, Dok. Kenapa? Karena di dalam background keluarga saya tidak ada satupun orang yang usaha. Semua om tante saya sampai papi saya itu adalah
karyawan perusahaan yang bekerja berkarir di dunia Corporate, profesional. ya. Jadi dari kecil mindset kita sekolah harus bagus, nilainya harus oke, berprestasi, sekolah tuh juga harus yang rajin. Nanti kalau sudah lulus cari kerja di perusahaan yang bagus. Itu prinsipnya kayak gitu. Dapat income besar ya. Betul. Ternyata dapat income besar sih oke, sesuai impian sih oke. Tapi waktunya terbeli begitu ya. Betul. Jadi nggak punya waktu, Dok. Jadi nggak punya waktu ya. Punya waktu tapi habis. Habis, betul. Habis waktu ya. Kalau bisa minta sumbangan sama orang lain 1 jam 2 jam ya. Tapi kan nggak bisa ya 24 jam sehari habis untuk corporate. Bahasa kekiniannya. Karena termasuk dokter kalian juga ngalamin ya. Yaitu jadi budak corporate gitu ya. Itu kita ngalamin juga karena apa? Banyak dokter hari ini juga dia bekerja di rumah sakit karena ya berbagai kemajuan zaman, alat dan sebagainya sehingga mengambil waktu untuk masuk ke rumah sakit dan ternyata waktunya memang terbeli. Bahkan sesungguhnya saya sebagai seorang dokter pun tanpa kita sadari, dulu kita berpikir kita ini bebas waktu. Profesional rata-rata berpikir bebas waktu, tetapi ternyata saya terikat sama pasien saya. Kalau saya pergi, bahasa kekiniannya apa? Berarti warungku harus tutup, Dok. Warung prakteknya tutup, polikliniknya tutup, tidak operasi, tidak terima pasien, maka income-nya berkurang. Saya ketakutan banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan adalah income-nya, soal income yang kemudian bisa berhenti tiba-tiba. Ya, kalau nggak praktek, kami nggak punya income. Seperti itu ya. Nah, jadi pada saat Nina kemudian masuk ke bisnis, itu ada yang nolongin nggak gitu, ada yang ngajarin nggak, atau apa yang menginspirasi akhirnya jadi mau masuk? Kan tadi takut rugi mungkin ya, takut nggak untung, atau mungkin modal atau apa. Tapi kenapa kok akhirnya bisa masuk? Apa pencetusnya gitu? Tadi saya bilang ya bahwa teman saya yang mau ekspansi itu dibantu. Menurut saya itu luar biasa loh. Terima kasih sekali ya, karena mereka punya bisnis besar di Tanjung Pinang hari ini karena kalian berdua begitu. Nah tetapi bagaimana Nina yang tadinya takut kemudian jadi berani, pencetusnya apa? Gitu. Pencetusnya sepertinya saya melihat justru mengawali bisnis ini karena saya melihat sebuah support system yang baik, sangat baik, Dok. Jadi itu di tempat di mana saya bisa bertumbuh, belajar dan merecharge diri saya gitu. Jadi saya kalau pulang jam 7 malam itu saya masih dulu di Pecenongan ya. Sempat kantor itu kita mengawali di Pecenongan itu saya tuh sengaja bela-belain untuk datang gitu. Karena apa? Saya ingin ikutan pelatihan-pelatihan yang menumbuhkan saya supaya saya tuh nge-recharge, intinya begitu sih, Dok. Jadi saya senang dengan support system yang ada, yang saling mensupport dan juga ada komunitasnya yang saling support dan positif. Oke, jadi istilahnya saya tidak sendirian. Begitu ya, dan itu yang banyak orang takutkan pada saat memulai bisnis ya. Nah, tapi saya ingin lanjutkan ke David ya. Tadi ada banyak ya, sudah dikerjakan sampai hari ini mungkin bisnisnya yang sudah pernah dicoba dan dijalankan dan itu berhasil baik ya. Nah buat kita semua nih mungkin perlu informasi dari David ya. Ada nggak tantangan kesulitan yang dihadapi dan itu sangat mengganggu? Apa sih yang paling sering dihadapi gitu, kesulitan atau tantangan dalam menjalankan bisnis atau dalam mengoperasionalkan sebuah bisnis? Apa mungkin misalnya sumber daya manusianya, apa mungkin problem di modalnya, problem di distribusinya atau problem apa? Kesulitan, tantangan yang paling sering mengganggu. Nah kita mesti harus tahu juga gitu. Ya, prinsipnya selalu bahasanya ketika apalagi bicara bisnis ya, memang nggak ada perkara mudah gitu ya. Cuman pasti banyak faktor. Cuman saya mau share slide supaya kita lebih fokus ya. Mungkin saya mau ngangkat yang paling gitu ya, Dok ya. Karena ini ketakutan, kesulitan terbesar ketika kita mau start satu bisnis. Pasti kalau bisnis nggak pernah jauh-jauh dari bahasa yang paling sering kita dengar adalah modal, betul ya. Nah, saya bersyukur gitu ya, di masa saya tingkat challenge atau kompetisinya tidak sehebat hari ini. Kalau dulu menurut saya kalau kita start satu bisnis dengan modal dengkul itu masih sangat bisa ya, masih sangat mungkin gitu. Karena sekali lagi kompetisi tidak sehebat hari ini
ya digitalisasi informasi perkembangan teknologi tidak seluas hari ini, itu juga bisa menjadi satu peluang gitu ya. Tapi kalau hari ini dengan akses yang begitu mudah dan lain seterusnya, maka modal itu bisa jadi faktor dominan ya buat kita merintis usaha hari ini. Jadi itu problem. Bahkan saya mau bicara hari ini, kalau dulu mungkin kita bisa start bisnis mulai dari 10 juta, 100 juta, bahkan kita sudah sangat bisa survive gitu ya. Nah, tapi hari ini kalau teman-teman lihat, mungkin nggak usah bicara Jakarta, kebetulan saya tinggal di Tangerang, di BSD tepatnya di daerah sekitar kayak Gading Serpong, BSD. Teman-teman kalau tahu daerah situ, industri yang hari ini yang lagi banyak orang masuk itu salah satunya adalah F&B, terutama kafe. Kafe pun dulu kita modal 100 juta udah dapat yang tanda petik bisa survive gitu ya, dengan cangkir yang cukup menarik, interior yang sederhana itu cukup, yang penting rasanya enak. Tapi hari ini saya berani pastikan kalau Anda nggak punya angka mungkin di atas miliaran, kita nggak bisa survive. Kenapa? Pertama, kita bicara kualitas rasa kopi, semua bisa menghasilkan kualitas rasa kopi yang sama, ya kan? Kedua, kalau bicara cuma tempat sederhana, walaupun kopi kita enak, orang udah nggak mau datang, nggak mau duduk. Kita harus menyiapkan interior yang sangat nyaman di sana, sehingga itu nggak sedikit uangnya gitu. Ya, dan yang cozy gitu ya, yang bisa untuk betul. membuat mereka mau datang berkerumun, santai begitu ya. Setuju. Ya, itu pun masih banyak yang buka tutup. Nah, itulah menjadi faktor menurut saya dari bisnis itu faktor terbesar gitu ya saat ini gitu ya. Kedua, kalau kita bicara kompetensi kita, pengalaman kita di sana, ya kan. Kita kalau teman-teman lihat banyak kok, tapi banyak bisnis yang ekspansi, itu mereka hire orang ahli di sana. Ahlinya tuh bukan sekedar ahli gitu ya, tapi benar-benar yang kelas luar biasa gitu untuk menciptakan menu, menghasilkan barista, menghasilkan kopi yang baik, menghasilkan hari ini yang viral salt bread yang enak. Mereka harus hire orang yang dari luar negeri bahkan gitu, yang lulusan sekolah pastry apa gitu, sampai seperti itu. Jadi pengalaman itu atau experience atau kemampuan kita menerjuni bidang bisnis yang kita mau bangun itu menjadi penting hari-hari ini gitu ya. Belum keruwetan-keruwetan kalau teman-teman lihat slide ya, bicara administrasinya, bicara sistemnya, bicara supply-nya, bagaimana kita hari ini menjual, apalagi hari-hari ini kalau kita tidak punya modal dalam budget marketing yang besar dalam satu bisnis, ya tinggal nunggu waktu. Karena bisnis hari ini kita nggak bisa nunggu klien customer datang. Harus aktif ya gitu ya. Harus aktif menjemput bola. Malah dulu saya pernah tahu begini, David, ada seorang pengusaha punya modal besar, dia punya experience di pakaian-pakaian, punya factory outlet. Kerjaan dia setahun 2 tahun memang ditutup, buka yang baru, tutup lagi, buka yang baru. Jadi yang mereka baru mulai merintis tidak punya modal, baru jalan, udah kalah sama yang baru lagi. Baru buka lagi, kalah lagi sama yang baru. Dan itu satu orang bisa punya beberapa factory outlet itu. Itu katanya yang di Bandung itu tantangannya seperti itu, pemodal besar ini gitu ya. Apalagi belum ngurusi ruwetnya, mendirikannya, administrasi. Betul. Dan harus buat yang masih baru, mau membangun sesuatu yang baru, mengulangi ketakutan yang kemarin begitu. Yes. Betul ya? Betul. Ada lagi nggak tantangan yang lain dari pengalaman sih yang ada? Singkatnya kalau kita bangun bisnis, kenapa menjadi satu challenge yang nggak mudah? Karena kita ngerjain dari hulu ke hilirnya. Kita harus, kalau teman-teman lihat poin kedua butuh pengalaman, itu betul-betul hulu ke hilirnya kita harus paham secara entrepreneurship-nya gitu. Kalau kita cuma mengerti produk, nggak bisa. Itu hanya bagian kecil dari salah satu pilar kita membangun bisnis gitu. Ya, nah jadi memang sangat challenging kalau kita mau memulai satu bisnis hari ini gitu ya. Nah jadi menurut saya memang kalau teman-teman mau terjun di satu bisnis ya mesti siap-siap aja dok. Ada pengalaman buruk nggak dengan sumber daya manusia? SDM ya itu saya sekali lagi saya sharing ya, tidak mengecilkan kondisi negara kita ataupun apa. Tapi memang salah satu challenging di
kita adalah memang salah satunya faktor SDM-nya sih Dok. Ya karena saya kebetulan di industri yang saya kerjakan, di usaha yang saya kerjakan itu memang bertemu dari yang maafkan ya, yang secara pendidikan akademis yang kadang kita sulit komunikasi sampai yang akademisnya ini ya. Nah, kadang kita komunikasi saja udah bahasanya menurut kita ya udah Jelas gitu clear, ya. Bener. bisa salah tangkap gitu ya. Apalagi turun sampai pekerjaannya mereka gitu ya. Nah jadi itu satu. Kedua belum lagi mentalnya mereka. Saya ini cerita sekilas saja ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Saya punya waktu itu saya punya orang finishing, boneka itu kan perlu di finishing gitu ya. Kita kasih timer. Kita misalnya contoh 1 hari dia bisa finishing 100 piece gitu. Kita yakinkan dia bahwa ini bisa lebih, bisa 150 bahkan 200. Mereka nggak bisa. Saya udah segitu, saya udah cepat. Akhirnya saya dapat idea, saya hijack satu orang profesional dari luar yang bagian finishing juga. Bisa produksi sampai 300. Akhirnya mereka lihat terus mereka akhirnya bisa ngikutin hanya karena pola pikir Dok. Sesederhana itu gitu, ya kan. Nah belum lagi ya mereka yang produksi kan kita kerjanya tuh gajinya mingguan. Begitu mereka udah dapat gaji mingguan bisa 3-4 hari nggak masuk. Serius, uangnya masih ada. Sampai habis mereka baru masuk. Nah jadi challenging sih kalau dokter bicara SDM ya gitu. Jadi memang nggak mudah. Makanya saya bicara perkara bisnis hari ini, wow gitu ya. Luar biasa sih Dok. Nah ini nampaknya memang kalau kita bicara tantangan, kesulitan itu seperti hal-hal yang membuat kita tidak ingin punya bisnis ya. Kita kan maunya ingin punya bisnis ya teman-teman ya. Nah saya punya pertanyaan begini, kalau begitu dari pengalaman yang sudah dibangun sekian puluh tahun berbisnis ya, berkecimpung di dalamnya begitu. David bagaimana melihatnya? Ada nggak bisnis yang ideal di zaman now, kondisi yang sudah berubah, tadi kan world is changing ya gitu, sudah nggak sama kayak dulu ya, tantangannya ada banyak kayak begini. Ada nggak sih, masih ada nggak sampai hari ini bisnis yang bisa, ya let's say kita bilang ideal. Ideal untuk kita lah, punya bisnis yang masih pemula, atau mungkin orang-orang yang pingin create a new one gitu ya. Ada nggak bisnis yang seperti itu? Oke, ya tentu. Nah saya mungkin biar kita sepakat dulu ya. Ini salah satu resiko-resiko saya cepetin aja. Nah ini bisnis ideal ya. Nah tentu kalau teman-teman lihat setiap kriteria itu pasti teman-teman mau dong bisnis seperti ini. Bukan cuma saya. Baik resikonya rendah gitu ya. Resikonya yang rendah, risiko itu semua ya, risiko dituntut, risiko bangkrut ya, risiko apa? Risiko tadi itu ya, berhadapan dengan sumber daya manusia begitu ya. Ya. Nah, belum lagi modalnya rendah, terus kita bisa masarin offline baik online itu bisa, dan semua yang ada di situ tentunya itu menjadi kriteria bisnis idaman buat saya gitu ya. Nah kalau ditanya ada enggak, ya saya hari ini setelah saya melihat banyak jenis variasi industri, model bisnis hari ini, aset kelas investasi apapun, ya ini menurut saya yang paling ideal yaitu bisnis yang kita juga kembangin selama sudah, hari ini udah kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun ya, luar biasa ya, 20 tahun ya. Berkecimpung di sini ya. Iya. Nah, saya ingin bicara sama Nina, mungkin Nina juga punya pandangan ya. Kalau seseorang pingin nyemplung ya, masuk ke bisnis ya, ada petunjuk enggak, ada saran enggak, advice enggak buat kita semua? Apa sih yang menjadi pertimbangan? Setidaknya kalau kita mau punya bisnis, apalagi bisnis yang ideal, ini loh poin-poin yang menjadi clue lah gitu, petunjuk lah buat kita semua. Oke, nah saya mau tanya dulu deh di sini, yang di sini hadir, teman-teman yang hadir, yang belum pernah tahu sama sekali tentang HDI ada? Wah tepuk tangan dong, udah tahu semua ya tentang HDI ya. Oke. Bener nih, gak ada yang
Ada kan? ada, Ada yang belum pernah tahu Oke, begitu ya. Belum Oke, tahu. baik. Nah, ada nggak di sini yang dulu, berarti kan semua sudah tahu rata-rata HDI, cuma satu orang yang belum tahu. Sebelum kita menjalani HDI, ada nggak yang pernah kepikiran untuk menjalankan sebuah usaha, tapi takut untuk memulainya? Ada? Boleh angkat tangan? Ada ya? Kebanyakan ketakutannya karena apa sih, rekan-rekan? Takut rugi, terus takut apa lagi? Takut repot. Apa sih? Dibohongin. Ada lagi yang lain? Takut ditolak. Oke, banyak ya. Takut rugi, takut dibohongin, takut ditolak. Oke, takut gagal, betul? Semua itu ketakutan yang sebenarnya kalau kita ada nih, ada orang yang mendampingin kita, ada orang yang ngajarin kita, ada orang yang ngebimbing kita sampai memastikan kita berhasil. Enak nggak? Enak ya. Jadi hilang nggak takutnya? Lumayan ya, berkurang ya, betul nggak? Jadi lebih pede nggak kita jalaninnya? Ya, itu kenapa dalam sebuah bisnis menurut saya pribadi poin yang paling penting justru ada pada support system. Karena bicara perusahaannya bagus kayak apapun, produknya boleh keren kayak apapun, tapi buat orang-orang kebanyakan termasuk saya, ketakutan terbesar itu adalah takut gagal. Takut gagal karena masih banyak ketidaktahuan, ya, takut jalan sendiri, oke, dan takut mengalami penolakan dan sebagainya. Tapi kalau ada support system yang membantu, mendukung kita, itu kan luar biasa, betul? Dan itu ada di bisnis yang saya temui ini di HDI, Dok. Jadi itu bisa membantu, mengguidance kita untuk melangkah di titik yang benar ya. Betul. Karena mungkin ada orang yang berani. Tadi ada orang yang takut kan, ada orang yang berani, wes pokoknya jalan dulu, maju dulu. Tapi yang terjadi mungkin belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan ya. Betul. Dengan adanya support system itu bisa menjamin kita Iya. untuk berada di tracknya yang benar ya. Betul. Jadi support system kan kita bicara kalau di HDI ini lengkap, selengkap-lengkapnya kan teman-teman, betul nggak? Secara sistem digitalnya, coba kita yang di bisnis ini, kita udah punya portal pribadi, website pribadi kita untuk mengukur dashboard bisnis kita. Sampai sedetail itu. Ada yang sudah sering masuk HDI One? Itu kan ya ampun detail banget gak teman-teman? Sampai berapa penjualan Clover Honey, misalnya kita di sini ada produk Clover Honey, berapa botol yang terjual 1 bulan ya. Jaringan saya Otomatis itu Dok, ya. iya, jaringan saya itu didominasi usia berapa dengan background gendernya apa. Itu Sudah ada sampai, semua ya. Betul, dashboardnya itu sudah disiapkan. Pembelanjaan online, nggak ada tuh yang namanya saya sibuk packing-packing Dok. Iya betul. Betul kan? Semua siap. Semua ya. siap. Saya ada orderan misalnya di Belitung, misalnya ada di Pontianak, tinggal klik dengan 1 jari, barang langsung bisa dikirim hari yang sama, nggak perlu repot, stok-stok Iya. barang di Pontianak udah ada. Sudah di sana. Saya membayangkan Nina, kalau itu saya konversikan ke modal yang dibilang sama David tadi, berapa modal saya harus siapkan untuk itu semua. Hari ini itu dipermudah ya. Betul. Kita tidak mengeluarkan modal sebesar itu maksudnya. Betul, Gitu ya. karena kalau kita membangun sistem seperti apa yang HDI bangun hari ini, nggak cukup Dok. Miliaran ya. Nggak Membuat cukup webnya 1M, saja 2M. portalnya itu, wah itu luar biasa mahal ya. ya. Gitu. Mahal sekali kan Dok. Nah selain yang sistem yang sudah dibangun, support system yang menurut saya itu sangat mendukung Dok adalah kita punya mentor di sini yang akan tadi memberikan advice buat kita, membimbing kita kalau kita salah jalan kiri atau ke kanan. Ada yang mengarahkan kita dan membantu kita mencapai tujuan kita. Nah kita tanya ini Nina, di sini rekan-rekan yang ingin punya bisnis ada? Coba angkat tangan. Atau yang sedang punya bisnis ada? Loh, nggak ada. Loh ini ada beberapa ya. Kalau ada mentor happy nggak teman-teman? Kalau ada yang ngajarin oke nggak? Oke ya, betul ya. Ternyata kita semua, saya pun mau ya seorang dokter itu nggak ngerti bisnis ya. Tetapi kalau ada yang ngajarin, apalagi langkahnya itu dipastikan bisa berhasil ya. Hanya dibutuhkan kemauan dan keuletan untuk mengerjakan. Nah kenapa tidak ya dicoba begitu Betul ya. Dok. Oke, itu menarik ya. Nah, saya ingin tanya sama David nih. Kalau tadi bicara support system, Nina bicara support system, ada yang lain nggak yang perlu dipertimbangkan selain support system? Saya pinjam ya. Nah tentu, tapi mostly teman-teman sini sudah tahu
network marketing ya, pasti tahu ya. Udah teman-teman Ya, HDI. oh teman-teman HDI, ya. Nah, tadi kan sudah di-share tentang support system, jadi mungkin ada 4 hal yang kita akan sharing bagaimana, tentu gini, network marketing itu salah satu strategi yang menurut saya yang sangat luar biasa ya, karena betul-betul dibangun dari konsep bisnis yang membangun koneksi, relation. Dan itu bisnis yang sangat kuat. Bisnis apapun di luar sana selalu kuncinya sederhana, membangun relation. Contoh, misalnya hari-hari ini, bukan hari-hari ini sudah dilakukan, tapi bahasanya saya mereka meng-copy paste apa yang dikerjakan oleh bisnis networking. Contoh yang paling kita sering ya, misal contoh minimarket modern, baik saya sebut brand apa dok? Ya. Indomaret, Alfamart. Mereka kalau kita datang bayar, mereka nanya apa biasanya? Ada member. Ada member, Buat apa sih? tempat poin. Mengiming-imingi kita sebagai konsumen, besok-besok balik lagi beli. Membangun hubungan relation itu. Nah, itu yang pada akhirnya, tapi apakah itu mudah? Enggak sesederhana itu. Nah, itu kan konsep bisnis network marketing sebetulnya, Dok. Ya. Betul. Nah, jadi tadi yang Nina sharing, network marketing walaupun secara konsep bisnis bagus, tapi hari-hari ini di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan atau yang membangun saluran sistem strategi bisnis yang konsep yang sama, Dok. Ya. Nah, maka that's why kenapa kita harus tahu dengan jeli cara memilih bisnis network marketing, ya. Nah, ada support system yang tadi Nina sudah share, ada perusahaan, tentu kita juga harus melihat potensi penghasilan dan gak kalah penting adalah produknya ya. Nah, hari ini saya mau, tadi Nina share di support system, tapi saya mau kenalkan kenapa saya milih HDI ya. Nah, ini kantor pusat kita yang teman-teman hadir hari ini ya. Nah, ini gedung kita sendiri by the way ya, kita nggak sewa lantai ya, betul-betul milik HDI ya, core bisnisnya juga banyak sebetulnya. Nah, kantor cabang kita hari ini, saya kurang update persisnya hari ini, tapi kira-kira masih 100 sekian ya, 100 sekian artinya apa? Dia tersebar dari ujung Aceh, Sumatera sampai ke Papua tuh ada. Jadi teman-teman, sesederhana kalau kita punya jaringan distribusi ini akan memudahkan kita sebagai enterpriser dalam hal ini kalau kita bergabung di bisnis HDI, itu mengekspansi bisnis kita. Maka tadi kalau Nina cerita, kalau dia bisa, konsumen pesen produk di Pontianak, tinggal Klik saja, jempol main. Dari jari, kita punya app sendiri ya. Kalau mungkin saya menyinggung sedikit tadi Dr. Roni bilang platform digital HDI harganya mahal. Waktu saya bergabung, which is tahun 2006, saya kebetulan lulusan Bina Nusantara, BINUS ya, punya teman-teman IT banyak. Saya waktu itu tanya sama teman saya, untuk bangun sistem seperti ini berapa? Teman saya bilang, dia IT, paling sedikit 1 juta US dollar. Waktu itu ya, sistem HDI One kita. Jadi berapa dan itu belum sekarang ya? selengkap hari ini loh. Hari ini saya cuma mau bilang gini, saya nggak bisa ukur karena saya nggak ngikutin teknologi dan nilai valuasi sistem kita. Tapi tim Sistek HDI itu kalau terakhir saya dengar 20 sekian orang tahu IT yang bangun apps dan jaga keamanan sistem kita itu nggak mungkin, menurut saya gajinya nggak mungkin ada kurang dari 30 juta sih Dok. Kaliin aja berapa setiap bulan. Artinya hanya men-maintain sistem kita aja udah berapa gitu. Semahal Jadi itu. kalau teman-teman nggak memanfaatkan itu sayang banget gitu. Sayang ya. ya. Dan distribusi yang sedemikian luas ini ya, ini sebenarnya kan memastikan produk kita tuh sampai ke titik akhir ya. Ya. Bayangkan punya produk yang bagus, Anda hari ini, tapi Anda nggak bisa mendistribusikan. Ya. Betul ya? Pada Betul, pikirnya sudah punya betul. pengalaman dengan import barang, ya membuat produksi barang, tapi barang bagus, apalah artinya kalau nggak ada yang beli gitu ya, nggak nyampe ke user begitu ya. Betul. Oke. Maka salah satu franchise yang kenapa mahal, karena sistem Membangun sistem mereka. platform digitalnya itu membangunnya nggak mudah. Contoh misal kalau kita beli brand mahal
seperti franchise McDonald mungkin, Wah, ya kan, iya. yang sudah teruji seluruh dunia, membeli situs yang salah satu yang mahal adalah sistem platformnya juga gitu yang dihadirkan di situ. Nah, dan itu kita tahu nggak akan murah gitu ya. Nah, jadi kembali, jadi kenapa HDI? Karena menurut saya hari ini selain dukungan platform digital yang tadi sudah di-sharekan, kita juga punya store offline, store distribusi yang di mana di situ bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan kita bisa akses sampai ke luar negeri di Singapura, Malaysia gitu hari ini ya. Jadi kalau kita punya teman keluarga mau pakai produk itu sesederhana itu kita menjangkau mereka. Nah, kalau bayangkan kalau teman-teman membangun bisnis atau store jaringan distribusi sebanyak itu, bayangkan butuh berapa lama dan modal seberapa Berapa besar. besar gitu. aturannya juga Yes. bagaimana taunya Yes. ya. Justru hari ini di HDI kita tidak khawatir yang dengan namanya globalisasi ya. Ya. Kita malah ayo silakan keluar kita mau punya uang dolar Singapura pergi ke Singapura ya. Mau punya ringgit Malaysia silakan membangun bisnis ke Malaysia dan dipermudah ya. Ya betul. luar biasa. Dan enaknya kita sebagai enterpriser ya memiliki hak pakai, hak guna, hak distribusi di 100 lebih kantor distribusi seluruh Indonesia. Itu kurang apa lagi gitu. Iya. Jadi jangan sampai rekan-rekan ini melewatkan peluang bisnis yang seperti ini ya. Jadi kalau yang masih baru berkutat di Jakarta, wah itu kalau bicara potensial loss-nya sangat tinggi berarti ya. Yes. Karena sudah silakan dipakai 100 tempat seluruh Indonesia untuk mendistribusikan produk dari bisnis HDI bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa cuma dipakai 1 atau 2 tempat begitu? Ya. Betul ya? Betul. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Jadi kita benar-benar fokus saja dengan distribusi dan mengembangkan network distribusi. Ya, jangan pernah alergi dengan kata network. Network itu kan jaringan. Ya, apakah bisnis luar di sana mau produk apa? Air mineral yang brandnya kita udah tahu, semua juga menggunakan jalur network distribusi. Rumah gitu sakit loh. saya juga, Pak. Ya kan? Saya kadang bingung. Iya betul. Saya tuh kadang bingung orang alergi dengan bisnis networking tuh saya nggak habis pikir aja. Maafkan ya bahasa kasarnya saya ya. Janganlah. Loh, saya serius. Orang Sumatera ya, kalau ngomong kayak Ahok ya, ngebentak-bentak orang gitu ya. Itulah saya. Lepas kendali dong. Ini untung ada pawangnya, kalau enggak bahaya ya Bapak Ibu. Serius saya. Untung ada Sabar pawang. bos, sabar. Ya intinya semua bisnis strateginya tuh sama. Hanya bedanya, contoh sederhana gini deh. Saya makan di restoran Banda Jakarta. Saya bawa promosi dikit ya karena yang kena mentor saya. Kita makan seafoodnya enak. Saya cerita dong ke dok, makan seafood di situ. Pak Hendra, makan di mana ya enak ya? Banda Jakarta gitu. Pak Hendra dari Bandung. Saya dapat apa dari Banda? Enggak ada. Maksudnya commission, diskon ada lah kalau saya makan. Tapi maksud saya, ketika saya pakai produk HDI, saya cerita, kenapa saya harus malu, kenapa harus saya takut gitu, konyolnya. Toh, kalau saya dapat sesuatu, itu karena memang sistem plannya seperti itu. Apakah salah? Nggak usah pusing, sudah ada standarisasi sertifikasi syariahnya kok kita. Nah, ngapain pusing? Izin kita jelas. Beban kita apa sih menceritakan bisnis ini? Nggak ada. Mau syukur, nggak mau ya udah bye-bye. Penduduk Indonesia hari ini 280 juta jiwa. Kabar baiknya itu adalah market. Oke? So kalau tetangga kita nggak mau, adik kita nggak mau, orang tua kita nggak mau, ya saya fokus yang lain. Kenapa saya harus stres? Betapa bodohnya diriku. Ya dong? Kenapa hidup tuh harus ngasihin diri sendiri, kan konyol. Ya kan? Nah, ini rekan-rekan nggak usah pusing, sertifikasi semua jelas. Ya kan? Udah pasti nggak bakal secara hukum aman, secara aturan agama hati nurani udah nggak ada beban. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan gitu? Dan kita nggak pusing lagi ngurus itu. Ya. Perusahaan sudah membuat semuanya. Betul dok. Rumah sakit kita ya kalau mau bikin terobosan
sertifikasinya dulu dilihat. Aduh pusing minta ampun ya. Hari ini ya teman-teman, saya bekerja di rumah sakit jejaring terbesar di Indonesia. Ingat, jejaring rumah sakit, network. Saya keliling hari ini ya, keliling Indonesia untuk menjual satu program yang memang saya diminta tanggung jawab oleh head office. Saya keliling, saya memanfaatkan ilmu ini nih. Ilmu yang saya pelajarin dari network marketing HDI. Saya pakai, saya ngajarin marketing Bapak Ibu. Saya ngajarin tim salesnya, leadernya saya ajarin. Begini caranya, begini. Ilmunya dari mana, Dok? Dari sini, Pak. Gratis saya belajar dari sini, saya ajarin mereka gratis juga. Saya pikir mereka juga bekerja perlu income kan. Kalau mereka bonus masuk mereka dapat. Saya ajak keliling Indonesia. Mereka sampai tergopoh-gopoh sekarang. Ayo mau kemana? Ayo mau kemana? Bukan mereka yang ngajak saya yang ngajakin mereka. Kenapa? Karena kita memang jejaring ini harus dimanfaatkan. Kalau kita mau fokus ya pasti bisa. Sayang kalau kita sendiri punya bisnis sebesar ini kita nggak fokus, kita nggak kerjakan. Mau ngurus sertifikasi satu aja coba silakan, berapa lama teman-teman ngurus. Ini kita ada berapa sertifikasi itu, luar biasa ya. Selain waktu juga uangnya besar. Iya jelasnya. Nah katanya begini, perusahaan besar yang sudah berjalan puluhan tahun ya, perusahaan ini sudah sekian puluh tahun ya Nina ya. Sudah 40 tahun 40 tahun ya. Halo teman-teman, 40 tahun loh ya. 40 tahun ya. Jadi kalau Sela umurnya belum 40, kamu belum lahir sudah ada bisnis ini ya. Gitu. Kalau menurut saya, kalau produknya nggak bagus, nggak mungkin bisnis ini berjalan. Bagaimana Nina pendapatnya? Dok. Nah sekarang giliran saya deh yang tanya dokter. Nggak boleh nanya. Saya kok dari tadi ngerasa panas di depan sini ya. Ini AC-nya nggak jalan atau karena saya nggak terbiasa ditanya, pinginnya nanya gitu. Nggak boleh, hari ini saya yang punya kuasa bertanya. Okay. Tapi saya mau tanya dulu sebentar, serius Ya, ini. boleh. Ini Gimana? kan dokter Roni itu dokter, spesialis bedah syaraf, langka loh di Indonesia, spesialis bedah syaraf itu dok. Ini hari ini forumnya Anda, jangan dibalik ya. Ini Saya menjebak terus ini ya. Saya cuman penasaran gitu, yang membuat dokter itu mempercayai produk ini tuh apa dok? Karena manfaat bahwa setiap dokter itu kan dia fokusnya pada hasilnya apa. Nah saya tertarik dulu pertama kali kan dengan produk Polen. Dulunya 10 tahun sebelum saya mengkonsumsi produk ini saya sudah tahu sebenarnya. Tetapi seorang dokter itu kan ideal ya. Taunya farmasi. Karena memang di kurikulum seorang dokter sampai lulus S3 pun tidak ada SKS-nya perlebahan. Jadi dianggap bagi seorang dokter itu nggak masuk hitungan. Nah itulah kebodohan saya gitu ya. Dulu saya lihat itu salah, tetapi setelah saya membaca jurnalnya, ilmiahnya, sangat banyak. Jadi kalau hari ini ada rekan-rekan masih meragukan manfaat untuk kesehatan, berarti Anda mainnya kurang jauh gitu ya. Bacanya kurang banyak gitu. Kenapa? Jangan-jangan cuma nontonnya drakor gitu ya, dracin gitu, sehingga nggak ngerti bahwa bahan-bahan ini bermanfaat buat kesehatan. Begitu Nina. Nah jadi teman-teman udah tahu jawabannya ya. Kalau dokter Roni aja yang gelarnya panjang itu, percaya dan sudah meneliti nih. Jadi kan saya tinggal ngikut ya, betul gak? Jadi saya cuma tinggal ngelihat, oh ya sini banyak dokternya. Dulu waktu saya gabung awal di HDI kan sudah ada tuh dok ya, medical consultant-nya. Dan itu kan banyak sekali dokter-dokter, ada yang spesialis bedah mulut gitu kan, ada yang dokter internis dan sebagainya. Intinya yang saya ngeliat banyak dokter yang bergabung di sini dan penelitian akan produknya terus berjalan. Nah itu kan yang membuat kita semakin yakin. Apalagi didukung oleh produk perlebahan yang notabene sudah tertulis di 5 kitab suci agama kan dok. Nah jadi itu yang membuat kita makin yakin. Jangankan masa kita mau istilahnya berdebat dengan kitab suci ya. Orang kitab suci aja sudah menuliskan bahwa apa sih yang tertulis di 5 kitab suci itu. Kalau saya seringkali mengutip dari surat An-Nahl 68-69, jelas dikatakan dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Itu dok powerful sekali. Betul. Ya. Dan yang di Kristiani agama saya itu dibilang anakku makanlah madu sebab itu baik bagimu. Disuruh makan itu artinya perintah. Jadi wow,
kedahsyatan akan produk lebah yang tertulis di 5 kitab suci agama, jujur saya belum menemukan produk kesehatan lain yang tertulis sampai di 5 kitab suci agama. Tapi kalau ada, saya mungkin kurang tahu, silahkan nanti diinformasikan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga jelas bahwa produk perlebahan kita itu uji klinisnya sudah lengkap. Hari ini teman-teman tinggal buka HDI1, masuk ke marketing tools, buka search misalnya tentang HDI, jurnal kedokterannya itu bukan cuma puluhan loh, ratusan. Dan dokter pasti lebih paham dari saya untuk meneliti menghasilkan sebuah jurnal itu minimal waktunya berapa lama, Dok? Itu bisa berbulan-bulan, karena apalagi kalau diikuti perkembangannya gitu ya. Di trial hari ini dan diikuti ke depan, rata-rata seperti itu. Nah itu kan perlu waktu, terus konsisten mengikuti orangnya gitu ya. Dan yang menarik Nina, bukan cuma di luar negeri loh, HDI ternyata produknya dipantau sama teman-teman dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Ada melakukan penelitian-penelitian, saya ikut di bulan Maret. Wah bagi saya itu, kalau saya seorang bedah saraf ya, tetapi ilmu itu bermanfaat buat saya untuk memberitahu orang gitu, yang membutuhkan terkait dengan problem-problem kesehatan, diabetes, yang hari ini terkait dengan bidang saya kan stroke ya, harus operasi, itu mengerikan ya teman-teman ya. Ternyata problemnya adalah diabetes. Nah ternyata produk ini itu bisa membantu dari beberapa sisi. Nah sekarang masih akan dikembangkan lagi untuk lebih meyakinkan lagi. Menurut saya sesuatu yang luar biasa sih gitu. Wow, betul banget ya Dok. Jadi kan sebenarnya core produk kita 4 yang utama ya rekan-rekan ya. Ada yang namanya apa aja? Madu, lalu Bipollen, propolis, royal jelly. Nah karena di sini semua sudah HDI, tidak perlu kita detailkan Dok. Yang kita perlu tahu adalah bahwa keempat produk unggulan kita ini itu benar-benar powerful banget. Untuk seluruhnya menurut saya itu sudah di cover. Apa yang waktu itu saya pernah pelajari dari Profesor Asnan lalu PhD gitu, istilah tubuh kita ini bentuknya sel-sel yang saling terkait, betul kan kalau saya salah ya Dok? Ya, jadi sel-sel ini saling terkait, butuhnya apa? Satu, nutrisi untuk membentuk sel-sel baru yang sehat ini setiap harinya. Tidak cukup dari makanan sehari-hari, karena kita makan yang namanya 4 sehat 5 sempurna pun, coba deh di sini siapa yang di dalam 4 sehat 5 sempurna itu ada unsur 5 porsi sayur dan buah aneka warna. Saya jujur sih enggak gitu Dok. Nah itu aja kita sudah tidak penuhi, sehingga Bipollen akan memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari, karena Bipollen sudah lengkap tuh, mengandung lebih dari 200 nutrisi penting dan bukan sintetis, tapi dia alami gitu kan Dok? Alami, hari ini banyak yang cari alami. Betul, jadi nggak bisa dibuat istilahnya maklon ya, maklon di pabrik dan sebagainya, tapi itu benar-benar ciptaan yang maha kuasa, serbuk sari bunga yang setelah diteliti mengandung lebih dari 200 nutrisi penting. Nah itu yang untuk membentuk sel baru yang sehat. Lalu kita hari ini Dok terpapar dengan begitu banyaknya radikal bebas. Ya nggak cuma radikal bebas tapi logam berat, polusi dan semuanya, bahkan sinar UV pun semakin panas dan luar biasa. Nah paparan-paparan seperti ini itu merusak sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita itu harus dilindungi. Dilindungi dengan apa? Propolis. Propolis inilah yang akan membantu kita melindungi segala sel-sel kita tuh yang dari istilahnya tuh serangan dari luar, kayak itu virus lah, bakteri lah, jamur, infeksi, peradangan, kuman, kayak gitu kan ya Dok, betul nggak Dok? Betul ya. Nah tetapi kenyataannya sekalipun kita sehat Dok, katanya ada ratusan ribu sel tubuh kita rusak setiap hari dan itu butuh diregenerasi. Apalagi dengan kondisi hari ini nih, kayak saya sudah 45 tahun, kan sudah terjadi yang namanya aging. Regenerasi terjadi lebih lambat pastinya. Kita baik yang muda maupun yang tua, sehat maupun sakit butuh diregenerasi selnya. Royal Jelly berperan di proses regenerasinya. So 3 itu aja sudah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nutrisi, perlindungan, regenerasi. Nah ditambah si Clover Honey-nya Dok, madu kita yang sampai viral waktu COVID itu ya, itu kan benar-benar emas Dok. Betul. Bahkan di zaman kerajaan kuno, zaman Mesir itu dijadikan alat pertukaran uang loh madu itu. Dulu kalau untuk melihat istilahnya raja meninggal pun di peti matinya itu bertabur madu. Gitu ya, tanda kekayaan. Dan hari ini kita boleh lihat madu Clover Honey itu menurut
apa yang saya tahu dan saya nanti dokter boleh menambahkan juga, saya belum menemukan ada madu yang berani melakukan berbagai uji klinis sampai dengan melakukan tes glycemic index lah, gitu ya. Betul nggak sih dok? Betul. Belum ada loh madu yang sampai berani mengeluarkan penelitian low glycemic index. Kita cuma 53 nilai glycemic index itu masih kategori low, sehingga apa yang dikhawatirkan kebanyakan orang bahwa madu bisa menyebabkan diabetes, madu bisa menyebabkan istilahnya tuh lonjakan gula darah, madu kita itu lambat dalam membuat lonjakan gula darah sehingga aman dalam takaran yang seimbang pastinya ya dok ya. Seringkali saya bilang begini, nah teman-teman juga ini pemahaman ya, bahwa banyak orang sakit diabetes itu kan harus jaga makan ya, betul ya. Sebenarnya jaga makannya apa? Makanlah makanan yang low glycemic index gitu. Jadi silakan orang diabetes memilih makanan dalam kategori low glycemic index. Nah berita bagusnya tadi yang Nina bilang bahwa clover honey sudah diteliti di Australia, glycemic indexnya rendah. Artinya clover honey boleh dikonsumsi untuk orang diabetes untuk menggantikan gula, untuk tambah nutrisi. Ya tentu semua makanan sekalipun direkomendasikan ya tidak boleh sedemikian banyak ya, minum sebotol gitu ya, makan apel 1 truk begitu kan juga nggak mungkin begitu ya. Jadi dalam takaran yang secukupnya. Oke Nina, jadi produknya ini jelas luar biasa ya. Ya, dan ini kan sampai hari produk terbukti, kita dok, betul. Terbukti. Nah ada produk yang lain tadi terkait dengan personal care mungkin ya. Betul, jadi kan sebenarnya dari 4 produk yang luar biasa dan istimewa ini teman-teman, kita menghasilkan produk-produk turunan gitu ya. Ada yang untuk body care kita. Nah, produk yang namanya Better Botanics kita. Nah, jadi untuk produk Better Botanics kita itu teman-teman semua pasti udah tahu nih ya gitu. Apa sih keistimewaannya? Kita microbiome. Jadi sekarang itu bahkan artis-artis dok, saya dengar ya dok ya, ini salah satunya yang saya dengar di podcastnya itu Luna Maya, itu mandi sehari cuma 1 kali. Ya mandinya itu hampir jarang menggunakan sabun, kalaupun menggunakan sabun hanya 1 kali sehari. Shampooan juga enggak setiap hari karena takut apa? Bakteri-bakteri baik di kulitnya itu mati gitu kan, dan ternyata itu penting sekali untuk diperhatikan. Nah keunggulannya Better Botanics kita kan microbiome sehingga dia melindungi bakteri baik di kulit kita. Itu lengkap banget, kayak semua di kamar mandi saya udah pasti rangkaian Better Botanics, dari mulai sabun mandinya, kita punya body washnya, betul nggak? Face washnya juga kita punya, hygiene wash untuk organ intim juga punya, betul? Body creamnya itu enak banget buat kulit yang pecah-pecah dan kering. Terus sampai ada apalagi serum rambutnya, pokoknya tuh lengkap banget. Pasta giginya. Wah itu andalan saya itu. Andalan ya dok ya? Sudah lupa namanya Sariawan saya. Betul dok, betul. Sariawan, istilahnya pecah-pecah gitu ya. Dan ternyata hanya sekedar pasta gigi dok. Kalau ke dokter dermatologis, ketika misalnya ada yang mengalami faktor jerawat di sini ya di bawah mulut, yang ditanya pertama kali adalah pasta giginya. Pasta giginya pakai apa? Karena ternyata pasta gigi yang kita gunakan itu juga bisa menyebabkan apa? Infeksi atau peradangan yang menyebabkan terjadinya komedo atau jerawat bahkan di area bawah mulut kita. Nah, selain body care, kita juga punya rangkaian produk kids and baby and kids ya. Itu juga yang saya suka kan dok, produk-produk kita semuanya yang pasti alami, bebas bahan-bahan berbahaya gitu kan. Bahkan sampai fragrance pun itu sangat diperhatikan, nggak sampai pakai yang macam-macam yang berbahaya sehingga wangi kita tuh sangat soft dan light. Setuju nggak? Gitu ya, seperti itu. Jadi memang menurut saya itu perusahaan kita sangat mengedepankan yang namanya sebuah produk dengan kualitas yang sudah teruji, itu sih. Dan sekarang juga kita tuh bisa masuk dari 2 pintu yang luar biasa. Jadi health-nya dapat, beauty-nya dapat. Kita punya produk skincare kan, teman-teman semua pasti tahu. Ya, dari Korea. Betul, kita buat di Korea untuk menyesuaikan dengan jenis kulit orang Asia. Tapi bahan-bahan kita juga masih banyak yang didatangkan dari asal kita ya. Betul. Nina, sebagai pengusaha, rekan-rekan semua, kita tidak perlu membuat ini ya. Ini dok, saya uji cobanya nggak perlu kita lakukan lagi ya. Betul, saya itu istilahnya kalau di Biskin itu ada yang namanya sekarang program Glow Getter ya. Dulu nama sebelumnya adalah Smart Skin Advisor, SSA. Saya gelombang pertama yang diundang untuk ikutan pelatihannya dok.
sebelum itu saya sudah tahu bahwa akan ada produk skincare akan diluncurkan. Tapi kok lama banget nggak muncul-muncul. Sampai tahunan nggak muncul-muncul gitu ya. Ternyata tidak sesimpel itu bro, sis. Untuk membuat suatu produk skincare. Butuh uji klinis yang sangat Berkali-kali ya, lengkap. sertifikasinya juga Betul, dicari ya. apalagi pemilik kita dok. Ya, Baik ya. Mr. Brandon maupun Sume itu orang yang sangat perfeksionis. Ya, perfeksionis. Produk kita nggak mungkin bisa diluncurkan kalau belum lengkap segala uji klinisnya, sertifikasinya. Ya makanya dalam waktu singkat produk skincare kita itu memenangkan banyak sekali penghargaan teman-teman. Dan penghargaannya bukan cuma skala nasional, tapi bahkan sampai skala internasional. Nah jadi saya cuman sederhananya dok kalau bicara produknya pasti bagus, teman-teman semua sudah pakai. Di sini siapa sih yang pakai rutin setiap hari? Saya Wah, balik hampir pertanyaannya, semua ya. siapa di sini jujur nih yang nggak pakai rutin? Ayo. Oh, rutin semua berarti ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, saya cuma mau bilang gini, Dok. Jadi menariknya bisnis ini dari kacamata produk menurut saya bukan hanya karena produknya bagus. Produknya misalnya sudah menyumbangkan nih omset untuk kita hari ini ya. Itu sudah puluhan tahun kita menjalankan. Dengan masuknya Biskin ini 11 tahun terakhir itu menambah kembali omset yang sangat menguntungkan. Jadi saat ini dok, dalam jaringan saya pribadi, omset Biskin ini menambahkan minimal 50-70% dari omset yang sudah saya miliki. Luar biasa ya. Ya. Kita hanya butuh tadi yang dibilang sama David di awal ya, kemauan gitu ya, mencoba lagi gitu ya. Kan nggak perlu nguji membuat dari awal gitu maksudnya, nggak perlu di A tambah B gitu ya, dosis ditambahin. Sudah jadi, udah tinggal dipromosikan dan distribusi sudah ada. Tinggal kita mau melakukan atau tidak begitu ya. Betul. Nah, saya ingin tanya sama David sebagai orang yang dari awal mengerti bisnis sebagai pengusaha. Menurut David sendiri bagaimana? Kalau kita lihat sebagai pengusaha pasti mau cuan dong. Betul apa betul? Mau untung kan? Bagaimana seorang pengusaha di network marketing atau di HDI ini, apakah itu worth it nggak sih gitu? Potensial penghasilannya bagaimana? Kalau enggak sih Ngapain gitu ya? 20 tahun di sini ya. Ya, mari kita dengarkan ya bagaimana dalam pandangan David bahwa ini worth it harusnya dikerjakan begitu. Iya, tentu tadi kan saya sedikit aja. Tadi kita akan memilih network marketing. Pertama support system, kita screening lagi perusahaannya, lihat produknya, dan tadi yang pertanyaan Dr. Roni adalah tentu bicara potensi income-nya, penghasilannya. Kita sama dulu kan ya persepsi ya, potensi penghasilan itu apa. Misal contoh, karena kalau ini relate kenapa saya memulai bisnis ini, pasti saya melihat ini. Ya, salah satu faktor juga penting yang harus saya pertimbangkan. Nah, potensi penghasilan itu bicara seberapa bisa bawa kita punya income besar di bisnis ini. Contoh ya, misal kalau saya buka jual ayam goreng ya di Serpong misalnya, saya salah satu ruko itu kira-kira ukurannya kan 4,5 kali paling banter 15, yang bisa pakai 12, kira-kira muat mungkin 10 meja, kalau 2 lantai 15 gitu ya, 1 meja 4 orang gitu. Berarti kalau anggaplah 20 meja kali 4 berarti kan muatnya 80, betul ya. Nah 80 orang kalau kali 1 kepala, atau kita biar gampang hitung, kita hitung 100 ya biar gede potensinya ya, 100 orang. Kalau average ayam goreng sama minum orang datang lalapan gitu paling sekitar sekali makan 50.000, betul ya dok, kurang lebih ya yang middle. Nah berarti potensi saya adalah omset saya adalah 100 kali 50.000, which is 5 juta, betul ya? Betul. Nah sekali orang makan kira-kira berapa jam? 1 jam mungkin? Ya, berarti 1 jam potensi saya kalau penuh adalah 5 juta. Ya betul, 5 juta. 1 jam. 1 jam. Kalau saya buka rata-rata misal 10 jam, 2 shift gitu hajar ya. Berarti potensinya kan 50 juta. 50 juta betul sehari. Ya? Kalau kali 30 berarti 1,5 M per bulan. Ya, betul ya. betul. Kalau penuh. Tapi rasanya sih
ruko sih nggak akan membuat sekaligus 100 sih kalau sitting gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar kelihatan gede potensinya. Nah itulah potensi income. Tapi pada kenyataannya kan tidak mungkin setiap jam orang datang, tidak mungkin Selalu penuh. full, Ya. ya kan? Juga bicara supply atau demand-nya segala macam itu kan juga perlu kita pertimbangkan ya. Jadi tapi saya mau bicara berarti potensi penghasilan dengan ayam goreng tadi sekitar 1,5 M per bulan ya. Nah ini persepsi kita samakan dulu. Nah kalau di bisnis ini maka kita lihat ya angka potensinya. Bisnis networking itu adalah bisnis distribusi. Yang saya mau remind adalah teman-teman tidak bekerja sama HDI ya. Kita semua, saya posisinya sama Nina, Dr. Roni dan teman-teman sini, kita enterpriser. Jadi saya sharing, itu posisi kita tuh sama. Ya. Kalau Anda merasa bisnis ini nggak benar atau ditipu-tipu, saya dulu tertipu dulu gitu. Ya, karena saya awal. Nah, jadi kita betul-betul partnership sama HDI. Sama contoh misalnya ketika saya sebagai distributor, misalnya merek air mineral terkenal sebagai distributor, maka prinsipal brandnya adalah, saya sebut Aqua ya karena semua orang tahu, maka saya ada distributor Aqua, saya punya hak distribusi. Tapi persoalannya kalau menjadi distributor Aqua, kita perlu disurvei area gudang kita seberapa luas, modal dan sebagainya, jaringan distribusi kita seberapa luas. Banyak. Kalau sini asal Anda punya KTP, Anda daftar selesai gitu ya Dok ya. Nah kita lihat potensi penghasilannya. Saya agak maju ya karena saya nggak kelihatan, nggak pakai kacamata. Oke, kita asumsi kalau kita punya 5 jalur distribusi. Artinya saya sebagai pemegang distributor HDI, Damhani punya hak distribusi. Kalau saya punya 5 jalur distribusi aja, apakah harus 5? Tidak. Ini contoh seperti saya menggambarkan restoran ayam goreng tadi ya. Nah maka kalau 5 tadi, 5 rekan kerja saya, distribusi saya, mereka masing-masing ajak 5. Apakah 5 angka yang besar? Menurut saya tidak. Ya, dan ini sangat make sense gitu ya. Dan bisa direplikasikan, diduplikasikan ya. Nah maka sudah ada 25 pelanggan kita. 25 masing-masing ajak 5, maka akan terjadi eksponensial lagi yaitu 125, 125 masing-masing ajak 5, maka akan ada 625 dan seterusnya akan terjadi kurang, itu angkanya berapa? 20, saya ngintip ya, 15.000 sekian konsumen kita. Belum di sini, belum tambah ini, tambah ini ya. Nah jadi totalnya saya harus kasih data supaya teman-teman melihat angka yang real ya. Kalau masing-masing dengan omset 900.000 BV, kenapa 900.000? Karena kita pakai patokan 300 poin ya. Nanti teman-teman bisa ikut training BP ya. Maka faktor pengalinya kalau kasih jumlah 5 orang ada total omset 4,5 juta. Kalau 25 orang ada 22,5 juta omsetnya dan seterusnya sampai kalau di level 1, 2, 3, 4, 5, 6 maka kalau masing-masing sebenarnya nggak usah jualan di bisnis ini, kita pakai saja. Hari ini pakai produk kesehatan apalagi di kota besar itu lumrah. Ya saya pun keluarga menghabiskan mungkin kalau dihitung-hitung bisa di atas 3 jutaan gitu ya. Tapi maksudnya kita pakai angka, menurut saya 300 poin tuh kalau kita pakai sendiri itu market yang jelas gitu, bukan yang berlebihan gitu ya. Nah, maka omsetnya ada 700 juta sekian. Omsetnya 14 miliar sekian. Kalau rata-rata penghasilan income kita adalah 5% bonus ya, maka potensi penghasilan di sini adalah 700 juta sekian per bulan ya rekan-rekan. Ya, kalau ini kita bicara potensi ya, sama seperti saya membandingkan restoran ayam goreng tadi. Nah, ya kalau dari sini ngelipat lagi jumlah orangnya ada 8 kedalaman. Kenapa 8 kedalaman? Karena bonus kita itu bisa standarnya menjangkau sampai 8 level. Ya, dan itu
bisnis plan yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini? Karena ini bisnis distribusi real gitu dan bisa dihitung. Sesuatu yang bisa dihitung di atas kertas, maka ini bisa dicapai. Oke, sederhana ya. Kecuali angkanya kita kotak-katik, nanti teman-teman bisa hitung kok, sederhana ya. Nah, maka potensi penghasilan kita di bisnis HD itu mencapai, kalau kita kali 5% saja, itu mencapai 25 miliar. Menggiurkan ya. Tapi saya bonusnya belum segitu, serius, percaya dah. Nggak ada yang ketawa loh dok, garing ya. Oh ketawa ya, saya belajar dari lu Sal. Dari mentor saya di belakang tuh, ada Coach Budi buat yang mau belajar public speaking ya. Nah, promosi, ini dibayar soalnya. Nah, potensinya 25 miliar, oke? Karena ini potensi ya, memang gak akan pernah bisa sempurna, percaya saya. Kita ukur saja potensi keberhasilannya tingkatnya hanya 1%. Coba hitung bantu saya, berapa? Ya, 250 juta. Sekian ya. Jadi buat saya ini satu bisnis yang, dan saya harus bilang ini, mengklaim bahkan, ini bisnis yang bisa membawa kita percepatan daripada kita bangun sendiri. Ya, Anda bangun sendiri pun di bisnis lain, babak belurnya juga sama, tapi potensi pencapaiannya nggak mungkin bisa seperti ini, saya jamin. Ya, kenapa? Kita bangun bisnis dari nol itu hulu ke hilir, semua kita harus urus sendiri, kontrol sendiri. Di sini kita cuma fokus apa? Membangun jalur distribusinya. Sesederhana itu sih dok. Penghasilan yang didapatkan itu tidak habis untuk mengurus dari hulu ke hilir gitu ya. Betul ya? Ya. Betul nggak? Karena kalau kita punya bisnis yang tadi kayak ayam goreng, kita mesti beli ayamnya kan nggak ngasih ya. Harus beli, cari itu. Itu pun kalau kita ngerti cara milih ayam yang baik. Kalau kita nggak ngerti milih ayam yang baik, yang kita jual ayam bodong semua gitu. Dan bumbunya bagaimana? Kemudian alat atau kitchennya ya. Jadi kita yang ini kita nggak sampai ngurusi seperti itu karena perusahaan yang menyelesaikan itu semua. Setuju. Jadi relatif apa yang diterima itu relatif bisa kita pakai sepenuhnya buat kita. Betul. Dan kita, ya kalau kita menginvestasikan ke sumber daya manusianya, betul begitu ya, supaya mereka bisa belajar kayak tadi misalnya ya enaknya di kita ada coach Budi misalnya sebagai orang yang ahli public speaking ya, bisa ngajarin kita untuk tampil di depan. Double komisi kita ya, Pak Budi. Nah ini terkadang kan bahwa kita belajar dari orang yang memang istilahnya pemain bisnisnya begitu ya, yang dari awal sudah berjibaku dengan tadi ya teman-teman tahu sendiri yang menjual sampai ke Mangga 2, kemudian punya membuat boneka yang sedemikian banyak. Dan ini saya juga dengar seafood misalnya, punya pengalaman yang sangat banyak ya. Tetapi tetap saja bahwa network marketing adalah satu opsi bisnis yang harusnya juga dimiliki oleh kita semua untuk dijalankan ya. Begitu kalau ya. Kalau itu yang bikin saya resiko tinggi aja saya jalan. Dikerjakan gitu ya, apalagi yang kayak gini. Ini saya kasih satu rahasia tapi diam-diam ya. Ya. Tapi diam-diam serius. Catat teman-teman ya. Ini serius bukan lucu ya. Kalau teman-teman lihat ya toko-toko yang stok barangnya banyak, ya kan. Percaya saya deh, uang di rekeningnya tuh nggak banyak. Mereka kuncinya cuma cash flow. Saya setuju saya. Keuntungan itu muter di barang. Kalau yang pernah punya toko pasti ngerti. Yang penting cash flow-nya jalan. Ya. Nah, jadi bisnis ini Anda tuh terima cash. Dan operasionalnya itu relatif kecil. Makin besar jaringan Anda, makin kecil operasional Anda di bisnis ini. Itu hebatnya bisnis HDI gitu. Nah jadi sebetulnya sangat disayangkan, apalagi hari-hari ini saya harus bilang, kalau teman-teman tidak menjalankan bisnis ini sungguh-sungguh sayang. Kompetisi di luar sana itu sudah begitu hebat. Dan maaf ya, saya pun gak berani terjun. Ya, kalau saya berani terjun, screening saya nambah banyak tuh daripada yang tadi tuh. Benar-benar saya harus mantep. Ya.
Jadi itu sih dok, jadi sayang banget kalau teman-teman nggak bisa. Ini rahasia yang sudah dibagi sama orang pengusaha sendiri loh ya. Kalau yang ngomong dokter mungkin Anda masih mikir lah itu dokter gitu ya. Tapi hari ini narasumber kita pengusaha yang sudah memang punya background pengusaha. Ya, tepuk tangan ya buat Pak David ya. Terima kasih nih, kan dibocorin gitu ya. Nah tetapi begini Pak David, ada orang yang trauma loh jalankan bisnis kayak begini. Nah coba gimana diterangkan Pak David? Trauma ya, ini saya kasih. Sebenarnya mau di bisnis apapun ya, kalau misal contoh kalau kita jual ayam goreng terus nggak rame, trauma ya selesai. Tutup ya, Iya selesai. nggak punya bisnis ya, lagi betul, ya, kecuali sama. dia melawan traumanya bangun lagi begitu ya. Prinsipnya sederhana sih, maksudnya kalau saya paling ingat dua poin yang membuat saya hari ini bisa survive di bisnis ya. Itu adalah salah satu bukunya Robert Kiyosaki, karena pada tahun 90-an masa-masa saya kuliah membangun usaha itu, Rich Dad Poor Dad itu, dia bilang, kalau kita mau jadi pengusaha bisnis, sukses, at least kita harus hilang 2 perusahaan besar. Maka dia hilang perusahaan dompet nilonnya salah satunya ya, yang untuk surfing, itu valuasi pada saat itu aja kira-kira $1 juta ya. Nah, dia bilang, ukurannya paling tidak itu, karena memang itu dibutuhkan untuk membangun satu pengalaman gitu dok. Ya, kedua dia bilang bagaimana dia melewati masa-masa ketika babak belur itu saya alami dok. Alami juga ya. Iya, gampang kata Robert Kiyosaki. Apa yang dia lakukan? Tidur aja kayak bayi. Serius, tengah malam bangun nangis. Loh serius, itu saya alami, ya kan? Bayangkan begitu, nih saya cerita merinding gitu. Itu yang terjadi. Maksudnya tidur kayak bayi itu bukan tentram ya, damai tidurnya. Bayi kan tengah malam bangun nangis kan. Tantrum bukan tentram. Iya, Pak. tantrum kan. Nah itu terjadi gitu. Jadi kalau orang trauma bisnis saya juga bingung. Tapi kan saya nggak bisa literally cuma ngomong sederhana. Kita kasih hitungan. Banyak orang bilang trauma di bisnis ini menurut saya sih agak antik sih gitu ya. Serius. Nggak apa-apa kan ngomong antik kan. Izin pawang. Nah, banyak orang menjalankan bisnis ini itu sebenarnya bukan jalan, nyoba. Salahkah nyoba? Enggak, tapi nyobanya itu yang benar gitu loh ya. Contoh ya, banyak orang melakukan bisnis ini, dia hitung masa, sama kayak saya. Saya 20 tahun di bisnis ini tuh karena dihitung dari tanggal bergabung, bukan karena saya setiap hari 20 tahun jalan bisnis ini. Kalau saya konsisten seperti itu, bonus saya 25M hari ini, serius. Tapi percayalah, saya belum. Ya. Nah, jadi banyak orang tuh bergabung, iseng nyoba nawarin, begitu nawarin, ya kan, orang nolak, ngilang sebulan. Besok ditelepon sama mentornya, sponsornya, ya kan, yuk coba yuk ada kenalan, yuk nyoba lagi dan seterusnya. Tapi bolongnya, kerjanya lebih sedikit daripada bolongnya gitu Sama ya. dengan toko cuma buka sekali sebulan gitu ya. Yes, persis dok. Nah kita kasih hitungan, saya kasih satu ilustrasi ya. Bayangkan gini, orang kan banyak komplain, saya udah jalanin bisnis ini 6 bulan kok. Tapi saya dapat income cuma 5 juta. Itu pun bukan 5 juta per bulan, tapi total 6 bulan dapatnya berapa? 5 juta gitu ya. Nah, saya kasih ilustrasi yang real. Oke, saya tanya, kalau kita mau fair ya, kita cek dong, satu hari kita jalanin bisnis ini berapa jam? Oh, oke lah kita coba ya, 1 minggu pas sempet saya coba aja jalan 3-5 jam deh. Oke, kita pakai angka paling tinggi ya. Angka paling tinggi yaitu 5 jam ya. Maka, kalau sebulan, berarti ada 4 minggu dong, kali 5 jam, berarti saya kerja 20 jam per bulan. Ya. Nah, 20 jam per bulan, kalau kali 6 bulan, maka kalau diketemu, angkanya adalah tadi 120 jam. Kalau kenapa dibagi 8, ya, supaya fair, kalau kita kerja di kantoran di Indonesia kan kurang lebih 8 jam average ya, maka kita bagi 8 jam. 128 jam bagi 8, ketemulah 15 hari. 15 hari kerja, ketemu angka bonus 5 juta. Menurut Anda,
bisnis ini layak gak untuk kita coba jalankan? Lebih dari layak. Bayangkan kalau kita bisa disiplin seperti kita mengerjakan bisnis-bisnis lain, pasti lebih besar income-nya. Kita nggak disiplin aja, iseng aja dapat income kok. Bener nggak? Udah nyoba kan? Dapat income nggak? Dapat bonus nggak? Dapat. Bayangkan kalau kita seriusin. Ya kan? Kan sekali lagi, hitungan di atas kertas itu nggak akan pernah bisa bohong. Kalau bisa dihitung, bisa dicapai. Sesederhana itu aja rekan-rekan. Ya, mungkin itu sih Dok. Kenapa orang trauma? Karena traumanya trauma pada hal yang salah gitu loh. Ya. Gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir dari saya tuh buat Dina. Karena banyak orang yang mencoba, apalagi dari sisi profesional, dari latar belakang bukan pengusaha. Tadi di awal kita banyak bahas orang takut gagal. Nah, bagaimana dengan itu Nina? Kalau orang yang takut gagal ya. Siapa sini yang takut gagal? Kayak saya tadi ya, takut gagal gitu ya. Pertanyaan saya, kalau kita lihat di sini, ya kita sama-sama udah tahu di sini ada sekelompok orang yang gagal. Oke. Lalu ada sekelompok lagi orang yang berhasil. Ya dulu saya berpikir bahwa di bisnis ini waktu menjalankan itu banyak banget orang-orang yang saya tahu di dalam lingkaran network marketing, mereka tuh mengalami yang namanya gagal. Tapi ternyata banyak juga loh yang berhasil, betul nggak? Nah, di tengah-tengah yang gagal dan yang berhasil ini ada yang namanya sistem. Pertanyaannya, menurut teman-teman yang salah orangnya atau sistemnya? Yang jawab orangnya siapa? Yang jawab sistemnya siapa? Hah? Enggak ada ya? Oke, jadi semua udah tahu soalnya jawabannya apa ya? Yang salah adalah orangnya. Kalau sistem yang salah, kok ada yang berhasil? Betul nggak teman-teman? Ya, jadi sederhananya di bisnis ini tidak akan ada orang yang gagal kecuali mereka menyerah sebelum waktunya. Ya, kecuali mereka orang-orang yang NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Ya, pokoknya apa? Ngomong gue bisa, yakin banget gue bisa. Iyalah, saya pokoknya pasti bisa. Ya, saya nanti mau deh jalan deh. Mau doang. Oke, tapi apa? Gak ada actionnya. Nah, rekan-rekan, sebagai penutup dari saya juga untuk nanti ya, setelah itu David mungkin mau menyampaikan sesuatu untuk di akhir acara ini. Tetapi hari-hari sekarang ini kompetisi begitu luar biasa. Dan hari-hari sekarang ini dengan kondisi ekonomi global yang ada, banyak sekali statement-statement mungkin saya bisa katakan negatif yang seringkali membuat mental kita semakin down. Setuju nggak? Jadi kata sulit, hari ini sulit, semuanya kondisi turun, ya, ataupun misalnya kita yang di HDI pun juga mengalami kondisi yang serupa, itu berulang kali kita dengar. Setuju? Tanpa kita sadar, itu memberikan makanan buat kita yang akhirnya melumpuhkan kita. Melumpuhkan kita secara semangat, melumpuhkan kita secara apa? Motivasi diri. Saya cuma mau katakan, jangan jadi orang yang gagal karena menyerah. Justru di era kompetisi seperti hari ini, ayo teman-teman harus sadar apa yang bisa mengalahkan kompetisi hari ini. Ada yang punya jawabannya? Apa yang bisa mengalahkan sebuah kompetisi hari ini? Apa? Kolaborasi. Kolaborasi mengalahkan kompetisi itu hal yang sangat nyata rekan-rekan. Kita harus bermutar otak kita lebih lagi. Kalau hari ini justru kondisinya sedang tidak baik-baik saja, buat kita orang-orang yang sudah punya mental yang tahan banting dan mental baja, ini justru kesempatan buat kita. Kalau orang lagi bobok siang, ya, orang lagi slow down, orang lagi tidak termotivasi, biarkan mereka. Tapi buat saya justru ini chance buat saya. Oke, sehingga hari ini ayo tingkatkan kolaborasi, bangun untuk memanfaatkan kemampuan kita membangun networking hari ini. Berkolaborasilah dengan banyak pihak. Ya, maka hari ini kita menciptakan hal-hal yang luar biasa. Dalam 3 bulan ke depan agenda event setiap weekend saya itu sudah bisa dikatakan full oleh kolaborasi event.
Karena apa? Karena kita tidak duduk diam dan menunggu, tapi kita sudah tidak mungkin bisa bertahan di kondisi hari ini. Kita harus menyerang, ya. Kita harus fight lebih, serang, tapi bukan dengan seradak seruduk, tapi menyerang dengan apa? Memukul di titik yang tepat itu sangat luar biasa. Artinya tingkatkan terus skill dan kemampuan kita, rekan-rekan. Setuju nggak? Ya, kalau kita mau bisa berkolaborasi di era kompetisi ini, maka orang-orang yang punya pengetahuan dan skill, mereka akan outstanding, mereka akan luar biasa. Jadi rekan-rekan di bisnis ini adalah satu bisnis yang sangat luar biasa. Kita disupport dan dibimbing oleh orang-orang yang akan membantu kita dalam menjalankan, tapi kita harus secara proaktif mau belajar. Terus tingkatkan apa yang menjadi pengetahuan kita, karena terus aplikasikan pengetahuan yang kita miliki untuk menjadi sebuah skill. Dan buat rekan-rekan, hari ini saya sama David, kita bukan pasangan yang hebat ya, kita bukan pasangan yang luar biasa. Kita hari ini masih ada di bisnis ini karena kita meyakini satu hal, karena bisnis ini memang seluar biasa itu. Ketika saya justru melihat pasangan saya, Dok, seorang pebisnis dengan background dulu mainan anak-anak lalu bergerak ke seafood ya. Itu saya pernah ada di titik era justru saya mau berhenti dari bisnis ini. Tapi justru diselamatkan ketika saya berkaca dari bisnisnya. Karena uang sekolah di dalam bisnis konvensional itu gede, rekan-rekan. Uang sekolah tuh uang gagalnya ya. Uang gagal di dalam bisnis konvensional itu gak kayak kita di bisnis HDI. Oke, yang kalau kita gagal di bisnis HDI pun gak rugi apa-apa, makanya banyak orang yang memutuskan menyerah sebelum berhasil. Tapi kalau di bisnis konvensional, wow, takut, serem. Itu yang membuat saya serem, maka saya akhirnya tidak jadi berhenti di bisnis ini. Akhirnya saya fight kembali di bisnis ini, Dok. Nanti ceritanya panjang ya, tapi intinya seperti itu rekan-rekan. So, kalau hari ini kita sudah punya kendaraan yang tepat, hari ini kita sudah punya support system yang sangat mendukung kita, kalaupun teman-teman ada di sini yang belum menjalankan bersama pasangan, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman pelan-pelan untuk bisa mengajak pasangan untuk minimal bentuk supportnya aja, mengizinkan teman-teman ada di sini aja udah support, betul nggak? Kalaupun nanti ke depannya akhirnya karena melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan, lalu mereka terinspirasi dan mau menjalankan, kuncinya itu. Jalankanlah dengan profesional supaya pasangan-pasangan kita pun bisa terinspirasi dan mau terlibat untuk menjalankan bersama dengan kita. Karena di bisnis ini bukan hanya sekedar menghasilkan cuan, tapi buat kami berdua bisnis ini adalah bisnis yang membangun impian kami. Bisnis ini adalah tempat kami bertumbuh secara karakter dan komunikasi. Bisnis ini yang mengajarkan kami berdua bagaimana membangun rumah tangga yang lebih mau saling menghargai, ya, lebih mau saling mengerti, lebih saling mau membagi peranan masing-masing. Jadi kami belajar banyak sekali. Tapi bersyukurlah kalaupun hari ini teman-teman diberikan izin untuk menjalankan meskipun masih sendiri atau yang belum menikah masih sendiri, justru itu gasnya harusnya lebih pol lagi gitu ya. Jangan nanggung gitu. Jangan nanggung gitu. Pokoknya terakhir dari saya, percayalah hari ini orang lain boleh ngerem, boleh slow down, boleh down, boleh tidak semangat. Tapi hari ini orang-orang yang ada di sini termasuk saya harus memutuskan saya justru yang harus lebih gaspol lagi. Saya harus lebih luar biasa lagi karena sekali lagi saya akan memenangkan kompetisi yang ada ini. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya dan mungkin David masih ada yang mau disampaikan. 1 menit terakhir ya menutup sesi kita, silakan Bapak David. Banyak sebetulnya ya. Mungkin ini saja yang saya selalu ingatkan baik ke diri saya, rekan-rekan kerja ya buat semua teman di sini. Sebetulnya apapun yang kita mau capai hari ini kuncinya cuma satu ya. Apalagi kita bicara bisnis HD tadi sudah sharing panjang lebar, semua yang dibutuhkan sudah ada di sini. Activity harian kita itu aja, kalau kita bisa disiplin, saya berani garansi omset kita pasti, bonus kita, income kita pasti akan besar. Seringkali itu orang tidak tahu mau ngerjain apa Dok daily-nya dan gak pernah konsisten 2 hal itu aja. Ya, kalau kita tiap hari presentasi, baik mulai aja dari angka yang kita
komit. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang silakan. Saya follow up 1 hari, presentasi 1 hari, telepon orang, nambah orang baru 1. Setiap hari aja rutin. Nanti Anda akan kaget sendiri dengan hasilnya. Ya, karena selalu faktor pengalinya itu yang paling penting. Oke, itu aja sih Dok. Thank you semua. Tepuk tangan Terima buat kasih. narasumber kita yang luar biasa. Rekan-rekan, ada pepatah mengatakan begini ya. 1 langkah pertama akan membawa kita ke dalam langkah yang ke-1000. Artinya tanpa langkah pertama, tidak ada langkah yang ke-1000. Dan ada pepatah juga yang mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kalau kita mau melakukan apa yang ada di depan kita, sedikit pun kita tetap mau lakukan, konsisten kita melakukan, apalagi kita setiap hari mau melakukan, pasti kesuksesan itu menunggu kita tidak lama lagi. Betul rekan-rekan? Betul ya, sekali lagi tepuk tangan buat narasumber kita yang luar biasa. Thank you. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada MC yang luar biasa, Bapak Faisal dan Sela. Terima kasih Dr. Roni. Thank you, Dok. Baik, terima kasih Dr. Roni yang telah sangat luar biasa memoderasi saking Deg-degan ya, Pak? speechless-nya gitu ya. Dengan sesi yang sangat luar biasa. Betul sekali. Bapak Ibu mungkin tepuk tangan terlalu sangat sederhana. Wow, Jadi banyak insight yang kita dapetin banyak ya. banget. Kalau Sela Betul. sendiri bagaimana? Ada banyak pembelajaran dan insight baru dari sesi tadi, Sel? Banyak banget gitu. Banyak banget ya. Terutama tentang ini ya, tahan bantingnya itu. Tahan loh. bantingnya ya, Karena resiliensinya ya. kan jalanin bisnis itu kan gak gampang ya. Jadi emang kita harus punya support system yang bisa ngebantuin kita. Betul Terutama mentor ya yang bisa ngeliatin nih dari helikopter view-nya juga kayak Wow, gitu. keren ya kalau anak muda punya mindset dan pola pikir yang luar biasa seperti ini. Bapak dan Ibu, siapa di antara Anda yang merasakan bahwa dari sesi insight tadi Anda banyak mendapatkan hal-hal baru dan juga pencerahan? Boleh lambaikan tangan Anda? Banyak banget ya. Dan kabar baiknya acara ini tidak berhenti di hari ini saja. Bulan depan akan ada acara yang serupa dan tentunya ini menjadi sebuah pengingat untuk kita, kalau Anda merasakan acara ini bermanfaat, jangan mau rugi untuk bisa Anda mengundang mungkin keluarga, saudara, mungkin ada keponakan Anda yang masih kuliah atau teman kolega Anda yang saat ini sedang mencari sebuah peluang bisnis baru. Jadi jangan mau rugi untuk next event, untuk Anda bisa mengundang semakin banyak ya Res. Betul. Nanti juga saya ngajak semakin banyak-banyak ya Iya, teman-teman nanti kuliahan untuk pokoknya bisa satu mendapatkan ruangan pencerahan. penuh ya, Pak. Penuh ya? Iya. Kita bisa tambah ruangan lagi nanti ya? Betul. Oke, baik, dan ini ada kabar spesial lagi, Sela. Apalagi? Ada event yang luar biasa yang Oh nanti my akan diselenggarakan God. pada tanggal 22 Agustus. Wah, Di seru mana banget acara nih. ini terbuka untuk umum, boleh slide-nya ditampilkan. Di mana ini bagi rekan-rekan baik seorang pengusaha dan juga individual yang membutuhkan mindset yang benar untuk bisnis di era sekarang yang sangat cepat berubah. Dan bagi Anda yang kepengen tahu bagaimana personal branding yang benar dan efektif. Di mana acara ini The Growth Room akan diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus. Rekan-rekan, kalau Anda melihat harga investasinya ini sangat murah banget. Karena Anda melihat dua narasumber ini kalau dibayar per jamnya nilainya sudah 2 digit. Jelas-jelas bahwa harga tiket ini disubsidi oleh IO yang menyelenggarakan. Nah, teman-teman, terbatas acaranya, jadi Anda silahkan bisa scan barcode-nya untuk bisa keep dulu bangkunya, Iya, betul. seatnya Anda, jangan sampai tidak kebagian ya. Dan di sini harganya early bird-nya sampai tanggal 17 Agustus ya, 399.000, tapi normalnya menjadi 599.000. Silakan difoto, di-scan untuk bisa memastikan Anda hadir terlebih dahulu dan juga mulai memikirkan siapa kolega, saudara, rekan Anda yang juga membutuhkan event spesial hari ini. Wih, ya. seru banget ya. Tapi memang betul sih Pak, personal branding itu dibutuhkan banget di zaman sekarang. Sangat dibutuhkan banget ya. Karena supaya kita tuh bisa tetap relevan gitu loh sama Yes. industri yang kita lagi jalanin gitu. Makanya kenapa kelas ini tuh butuh banget untuk kita ikutin. Sangat-sangat Jadi dibutuhin kita ya. perlu untuk upgrade ilmu, upgrade skill supaya kita bisa tetap relevan lah dengan kondisi zaman sekarang. Betul banget. Silakan difoto, Anda bisa nanti stalking dari Instagram kedua narasumbernya. Mereka bukan hanya akademisi tapi praktisi yang telah berhasil membangun bisnis mereka. Baiklah, akhir kata teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk antusias dan kehadiran Anda hari ini, dan saya Faisal dan rekan saya. Saya Sela Septiani. Sampai ketemu di Business Insight berikutnya. Selamat pagi. Thank you semuanya.